Selamat datang di Lentera Kehidupan. Demi warisan 125 miliar, suami ini tega sebut anaknya pembawa sial. Tapi, jangan kedip. Momen makan malam mewah yang berubah jadi penangkapan polisi saat Kalista membuka topeng, istri lugunya benar-benar bikin merinding. Buat yang like dan subscribe semoga dijauhkan dari pasangan toksik dan serakah. Amin. Inilah kisahnya. Namaku Kalista, usia 30 tahun, dan jika hidup ini adalah sebuah laporan keuangan, maka posisiku saat ini adalah defisit total. Aku bukan wanita bodoh. Aku lulusan D3 akuntansi dengan predikat cum laude. Aku tahu cara menghitung penyusutan aset, aku paham alur kas, dan aku mengerti betul apa artinya insolvensi, sebuah kondisi di mana utangmu jauh lebih besar daripada kemampuanmu membayarnya. Ironisnya, itulah definisi paling akurat untuk rumah tanggaku saat ini. 5 tahun menikah dengan Dava, aku tidak menjadi ratu rumah tangga seperti yang dijanjikan dongeng-dongeng pernikahan. Sebaliknya, aku bertransformasi menjadi manajer kemiskinan. Tugas utamaku setiap hari bukan merangkai bunga atau menata meja makan, melainkan melakukan akrobat finansial agar uang belanja Rp50.000 bisa cukup untuk makan 3 orang. Aku, Dava, dan Rafa, putra kami yang baru berusia 5 tahun. Lihatlah sekelilingku. Ini bukan istana. Ini adalah kontrakan tipe 21 di Gang Sempit Jakarta Timur yang dindingnya lembab dan catnya mengelupas seperti kulit penderita kusta. Bau selokan yang mampet di depan rumah menjadi parfum harian kami, bercampur dengan aroma minyak goreng jelantah dari tetangga sebelah. Disinilah aku menghabiskan masa mudaku, menghitung recehan logam di atas meja plastik yang kakinya sudah diganjal kardus bekas. Dan Dava? Mari bicara tentang suamiku tersayang. Di mata tetangga dan teman-teman nongkrongnya, Dava adalah sosok manajer operasional yang gagah di sebuah perusahaan konstruksi ternama. Dia selalu keluar rumah dengan kemeja licin yang kusetrika dengan penuh keringat, sepatu pantofel yang kusemir hingga bisa memantulkan wajahnya yang narsis, dan rambut yang selalu rapi berkat pomade mahal, satu-satunya barang mewah yang ia tolak untuk dikorbankan demi susu anaknya. Namun, di mataku, mata seorang istri yang memegang buku kas, Dava hanyalah aset bermasalah. Jabatan, manajer operasional, itu hanyalah judul kosong. Gajinya sedikit di atas UMR, namun gaya hidupnya seolah dia pemilik saham mayoritas. Dia adalah tipe pria yang lebih rela berutang aplikasi paylater demi mentraktir teman kantornya kopi mahal, daripada membelikan vitamin untuk anaknya sendiri. Dia adalah proyek gagal yang terus kupertahankan dengan modal cinta dan kesabaran yang kian menipis. Kal, kemeja biru mudaku mana? Kok belum disiapkan? Teriakan Dava memecah lamunanku. Suaranya bukan nada bertanya, tapi nada memerintah. Ia keluar dari kamar mandi dengan handuk melilit pinggang, wajahnya tampak kesal. Sudah digantung di balik pintu. Mas, di sebelah jas hitammu, jawabku tanpa menoleh dari kalkulator. Aku sedang pusing. Tagihan listrik bulan ini naik lagi. Sementara sisa uang di dompet tinggal 2 lembar 20 ribuan. Dava mendengus, menyambar kemeja itu kasar. Kamu itu di rumah seharian ngapain aja sih? Menyiapkan baju suami saja harus diingatkan. Ingat, Kal, hari ini aku ada meeting penting sama Tuan Mahardika. Penampilanku harus sempurna. Jangan bikin malu. Tuan Mahardika. Nama itu selalu diucapkan Dava dengan nada pemujaan, seolah pria tua itu adalah nabi pembawa rezeki. Padahal, selama 3 tahun Dava bekerja di sana, kenaikan gajinya bahkan tidak cukup untuk menutupi inflasi harga beras. Mas, susu Rafa habis. Uang belanja yang Mas kasih kemarin sudah kepakai bayar iuran sampah dan air. Ujarku pelan, mencoba menyisipkan fakta realita di sela-sela egonya yang melambung. Dava berhenti mengancingkan kemejanya. Ia menatapku tajam lewat cermin lemari yang retak. Tatapan itu bukan tatapan kasih sayang, melainkan tatapan kreditur yang menagih utang. Uang lagi, uang lagi. Kamu itu sarjana akuntansi, kan? Masa mengatur uang segitu saja nggak becus? Istri teman-temanku bisa tuh nabung buat liburan. Padahal gaji suaminya sama kayak aku. Kamu saja yang boros. Sentaknya. Aku mengepalkan tangan di bawah meja. Boros? Aku bahkan tidak ingat kapan terakhir kali membeli lipstik. Pakaian dalamku sudah berlubang, dan aku menambalnya sendiri. Aku nggak boros. Mas, harga barang naik. Dan Rafa butuh nutrisi. Belaku, suaraku sedikit bergetar.
Dava merogoh dompetnya, mengeluarkan selembar uang 50.000 dengan gaya seolah ia baru saja memberikan cek kosong senilai miliaran. Ia melemparnya ke meja, tepat di atas tumpukan tagihan. Nih, cukup-cukupin. Jangan manja. Aku kerja banting tulang buat kalian. Kamu di rumah cuma ongkang-ongkang kaki masih berani ngeluh. Ia menyambar tas kerjanya, menyemprotkan parfum yang wanginya menyengat, wangi kepalsuan, lalu keluar tanpa mencium keningku atau Rafa yang masih tertidur. Suara motornya menderu menjauh, meninggalkan aku sendirian dalam keheningan yang menyesakkan. Air mataku tidak jatuh. Aku sudah terlalu lelah untuk menangis. Dalam kamus hidupku, menangis adalah kegiatan non-produktif yang tidak menghasilkan solusi. Aku baru saja hendak beranjak ke dapur untuk merebus air, pengganti sarapan bagiku, ketika ponsel bututku bergetar di atas meja. Layarnya retak 1000, tapi aku masih bisa membaca nama yang tertera di sana. Pak Rahmat, pengacara ayah. Jantungku berhenti berdetak sesaat. Ayahku meninggal setahun yang lalu karena serangan jantung. Beliau bukan orang kaya raya, setahuku. Beliau hanya pensiunan pegawai negeri yang hidup sederhana di desa. Apa urusan pengacara senior sekelas Pak Rahmat menghubungiku pagi-pagi begini? Dengan tangan gemetar, aku menggeser tombol hijau. Halo? Assalamualaikum, Pak Rahmat? Sapaku ragu. Waalaikumsalam, Nak Kalista. Suara bariton Pak Rahmat terdengar berat dan formal, suara yang membawa wibawa hukum. Saya harap kamu sedang duduk sekarang. Saya sedang duduk, Pak. Ada apa? Ada masalah dengan makam ayah? Bukan, Kalista. Ini mengenai wasiat tertutup almarhum ayahmu. Sesuai instruksi beliau, wasiat ini baru boleh dibuka tepat 1 tahun setelah kematiannya. Dan hari ini adalah harinya. Aku mengernyit. Wasiat? Apa yang ayah tinggalkan selain rumah tua di kampung yang sudah dijual untuk bayar utang pengobatan rumah sakit? Ayahmu, lanjut Pak Rahmat, jedanya terasa mencekam, adalah pemegang saham mayoritas diam-diam di sebuah perusahaan tambang batubara sejak tahun 90-an. Beliau tidak pernah mencairkan dividennya selama 30 tahun, melainkan menginvestasikannya kembali ke dalam instrumen trust fund luar negeri. Kepalaku pening. Saham? Trust fund? Ayahku yang kemana-mana naik sepeda ontel itu? Intinya begini, Kalista. Suara Pak Rahmat menjadi lebih tegas, seolah ingin memastikan aku tidak pingsan. Likuidasi aset dan akumulasi bunga investasi ayahmu sudah selesai dihitung pagi ini. Semua aset itu kini sah menjadi milikmu sebagai ahli waris tunggal. Berapa nilainya, Pak? Tanyaku, nyaris berbisik. Aku membayangkan angka 10 atau 20 juta. Lumayan untuk melunasi utang di warung dan beli susu Rafa. 125 miliar rupiah. Neto, setelah pajak. Hening. Dunia seakan berhenti berputar. Suara tetesan air dari keran bocor di kamar mandi terdengar seperti dentuman bom. Sera 125 miliar, ujarku terbata-bata. Lidahku terasa keluh menyebut nominal yang bahkan nolnya tak sanggup kubayangkan. Betul. Dokumen legalitas sudah siap di meja saya. Saya butuh kamu datang ke kantor saya di Sudirman sekarang juga untuk tanda tangan pemindahan hak. Jangan bicara pada siapapun dulu sebelum kita bertemu. Ini dana yang sangat besar, Kalista. Keamananmu adalah prioritas. Panggilan berakhir. Aku terpaku menatap layar ponsel yang gelap. 125 miliar. 125 miliar. Angka itu menari-nari di kepalaku. Dengan uang itu, aku bisa membeli seluruh perumahan ini. Aku bisa membeli harga diri tetangga yang sering menyindirku. Aku bisa membelikan Rafa pabrik susu sekalipun. Dan, Dava. Senyum perlahan terbit di bibirku. Senyum bodoh, naif, dan tulus. Pikiranku langsung tertuju pada suamiku. Dava tidak perlu lagi bekerja keras. Dia tidak perlu lagi dimarahi bosnya, Tuan Mahardika. Dia tidak perlu lagi pusing soal cicilan motor. Kami bisa pindah ke rumah besar. Kami bisa bahagia. Semua hinaan dan kemarahannya tadi pagi pasti, hanya karena dia stres memikirkan uang. Jika aku memberitahunya, dia pasti akan berubah. Dia akan kembali menjadi Dava yang manis saat kami pacaran dulu. Aku harus memberitahu Dava. Gumamku, bangkit dari kursi dengan semangat yang tiba-tiba meluap. Adrenalin menghapus rasa lapar dan lelahku.
Aku segera berganti pakaian. Bukan baju mewah, karena aku tidak punya. Aku memakai kemeja batik lamaku yang warnanya sudah pudar, menyisir rambut, dan membedaki wajahku sekadarnya. Aku menitipkan Rafa ke tetangga sebentar dengan alasan ada urusan mendadak. Aku akan pergi ke kantor Pak Rahmat dulu untuk memastikan semuanya. Lalu aku akan langsung ke kantor Dava. Aku akan membawa salinan rekening koran itu dan meletakkannya di meja kerjanya. Aku ingin melihat wajah lelahnya berubah menjadi cerah. Tanpa sadar, aku sedang berjalan menuju jebakan terbesarku. Aku pikir aku sedang memegang tiket menuju surga rumah tangga. Aku tidak tahu bahwa tiket yang kugenggam ini justru akan membawaku masuk ke dalam ruang rapat neraka, di mana suamiku dan bosnya sedang merancang skenario untuk menghisap darahku sampai kering. Aku melangkah keluar dari kontrakan kumuh itu dengan langkah ringan, tidak menyadari bahwa langkahku hari ini akan menjadi awal dari kematian Kalista yang polos dan kelahiran seorang pembalas dendam. 2 jam kemudian, aku duduk di ruangan berpendingin udara di lantai 40 sebuah gedung pencakar langit di kawasan Sudirman. Di hadapanku, Pak Rahmat menyodorkan tumpukan dokumen setebal bantal. Ruangan ini hening, kedap suara, dan berbau uang, campuran aroma kulit sofa Italia dan kertas arsip tua. Sangat kontras dengan bau selokan yang kuhirup setiap pagi di kontrakan. Tanda tangan di sini, Kalista. Ini adalah surat pemindahan hak atas trust fund ayahmu. Begitu tinta pulpen ini kering di atas kertas, kau resmi menjadi salah satu wanita paling liquid di Jakarta. Tanganku gemetar saat memegang pena Montblanc berat itu. Tinta hitam mengalir lancar, membentuk namaku, Kalista Andini. Begitu tanda tangan terakhir kububuhkan, Pak Rahmat menatapku lekat dari balik kacamata tebalnya. Tatapannya bukan tatapan selamat, melainkan peringatan. Dengarkan saya, nak, suaranya merendah. Uang sebesar ini adalah pedang bermata 2. Ia bisa melindungimu, tapi ia juga bisa mengundang serigala. Ayahmu merahasiakan ini puluhan tahun karena dia tahu sifat manusia. Hati-hati pada siapa kau berbagi kabar ini. Bahkan pada orang terdekat sekalipun. Aku tersenyum tipis. Merasa nasihat Pak Rahmat terlalu paranoid. Bapak tenang saja. Dava suami yang baik. Pak, dia hanya sedang stres karena keadaan ekonomi kami. Kabar ini akan menyelamatkan pernikahan kami. Pak Rahmat tidak membalas senyumku. Dia hanya menghela napas panjang, seolah tahu sesuatu yang tidak kutahu, namun memilih diam. Bawa salinan rekening koran ini. Simpan yang asli di brankas kantor saya. Hati-hati di jalan. Aku keluar dari gedung itu dengan perasaan melayang. Di tas kanvas lusuhku, terselip amplop coklat berisi bukti saldo 125 miliar rupiah. Rasanya tas itu mendadak seberat emas, namun seringan kapas. Aku tidak langsung pulang. Aku memesan ojek online menuju kantor Dava di daerah Kuningan. Aku ingin memberinya kejutan. Aku membayangkan wajahnya yang lelah akan berubah cerah. Mungkin dia akan menangis haru, memelukku, dan meminta maaf atas bentakannya pagi tadi. Kita akan beli rumah, Mas, batinku riang. Rafa akan sekolah di tempat terbaik. Sesampainya di kantor Dava, PT Mahardika Konstruksi, aku disambut tatapan merendahkan dari resepsionis bergincu merah menyala. Dia memindai penampilanku dari atas ke bawah. Kemeja batik pudar, celana bahan yang agak kedodoran, dan sepatu flat murah. Jelas, aku merusak pemandangan lobi marmer yang berkilau ini. Mau cari siapa? Bu? Kurir paket lewat pintu belakangnya, ujarnya ketus tanpa memandang wajahku. Saya istri Pak Dava, manajer operasional. Jawabku sopan, menelan rasa tersinggung. Saya mau antar dokumen penting. Resepsionis itu mendengus. Matanya menyiratkan keraguan. Pak Dava sedang rapat di ruangan CEO, Tuan Mahardika. Di lantai atas. Jangan lama-lama, ini area steril. Aku mengangguk cepat dan menuju lift. Jantungku berdebar kencang. Bukan karena takut, tapi karena antusiasme. Lantai eksekutif sangat sunyi. Karpet tebal meredam langkah kakiku. Aku berjalan menuju pintu ganda besar dari kayu jati yang bertuliskan CEO, Founder. Pintu itu sedikit terbuka. Mungkin ganjalan pintunya belum tertutup rapat setelah ada pelayan yang mengantar kopi. Aku baru saja akan mengetuk pintu dan berteriak, "Surprise!" Ketika suara tawa terbahak-bahak dari dalam menghentikan tanganku di udara. Itu suara Dava.
Tawa yang lepas, renyah, dan terdengar angkuh. Sangat berbeda dengan Dava yang selalu mengeluh pusing di rumah. Tenang saja, Pak Mahardika. Suara Dava terdengar jelas melalui celah pintu. Si Kalista itu bodohnya natural. Dia pikir aku benar-benar mencintainya. Dia nggak tahu kalau setiap kali aku menyentuhnya, aku harus membayangkan wanita lain supaya nggak mual. Tubuhku membeku. Darahku seolah berhenti mengalir. Kalimat itu menghantam ulu hatiku lebih keras daripada pukulan fisik. Bagus, Dava. Suara berat dan serak menyahut. Itu pasti Tuan Mahardika. Kamu aktor yang hebat. 3 tahun kamu bersandiwara jadi suami miskin, tinggal di kontrakan busuk itu. Saya salut. Tapi ingat, deadline kita sudah dekat. Perusahaan ini butuh suntikan dana segar minggu depan, atau kita semua masuk penjara karena gagal bayar utang bank. Beres, Pak, jawab Dava enteng. Bunyi gelas berdenting. Sepertinya mereka sedang bersulang. Pengacara tua ayahnya itu pasti sudah menghubunginya hari ini. Sesuai info orang dalam Bapak, wasiat itu cair hari ini, kan? 125 miliar. Aku membekap mulutku sendiri agar tidak menjerit. Mereka tahu? Mereka sudah tahu sejak awal? Begitu si bodoh itu dapat uangnya, lanjut Dava dengan nada penuh kemenangan, aku akan merayunya dengan drama, suami teraniaya. Aku akan bilang perusahaan butuh pinjaman modal atau aku akan dipecat. Dia pasti luluh. Begitu dia tanda tangan surat kuasa dan transfer dananya ke rekening perusahaan Bapak tamat riwayatnya. Dan anak itu? Siapa namanya? Rafa? Tanya Mahardika. Anak pembawa sial itu. Dava tertawa sinis. Ah, gampang. Begitu uang di tangan, aku akan gugat cerai Kalista. Alasannya ketidakcocokan ekonomi. Rafa biar saja ikut ibunya menggelandang. Atau kalau Kalista bunuh diri karena stres, yang mana sangat mungkin terjadi karena mentalnya lemah, kita buang saja Rafa ke panti asuhan. Yang penting, komisi 20% saya dari dana warisan itu aman kan, Pak? Aman, Dava. Kamu akan jadi direktur sungguhan. Dan kamu bisa nikahi Siska, sekretaris saya yang sudah kamu hamili itu. Dia lebih klasi daripada istrimu yang bau bawang itu. Duniaku runtuh. Bukan hanya retak, tapi hancur berkeping-keping menjadi debu. Kakiku lemas. Aku harus berpegangan pada dinding koridor agar tidak ambruk. Air mata yang tadi pagi ku tahan, kini mendesak keluar, tapi rasa sakitnya begitu hebat hingga air mata pun takut untuk menetes. Selama ini kemiskinan kami, keluhannya, cinta yang kuberikan, kesabaranku merawat Rafa sendirian, semuanya hanya panggung sandiwara. Dava tidak mencintaiku. Dia menikahiku karena Tuan Mahardika tahu soal aset rahasia ayahku. Mereka adalah komplotan penipu yang menunggu tanggal jatuh tempo wasiat. Dan Rafa anak kandungnya sendiri. Disebutnya pembawa sial? Amarah yang panas mulai menjalar dari perutku, naik ke dada, membakar kerongkongan. Insting pertamaku adalah mendobrak pintu itu. Aku ingin masuk ke sana, melemparkan amplop coklat ini ke wajah Dava, mencakar mukanya yang sok tampan itu, dan berteriak bahwa aku tahu segalanya. Aku ingin meludahi Tuan Mahardika. Tanganku sudah menyentuh gagang pintu. Namun, bayangan Rafa muncul di kepalaku. Rafa yang kurus, yang minum susu jatah sedikit demi sedikit. Jika aku melabrak mereka sekarang, apa yang terjadi? Mereka adalah pria berkuasa. Dava licik, Mahardika punya koneksi. Aku hanyalah ibu rumah tangga lusuh di kandang singa. Mereka bisa menyakitiku fisik. Mereka bisa memutarbalikkan fakta. Mereka bisa merebut Rafa dariku karena aku tidak stabil secara emosional. Dan yang terburuk, mereka akan tahu bahwa aku tahu. Dalam perang, informasi adalah senjata. Jika musuh tahu senjatamu, kau kalah. Aku menarik tanganku kembali. Napasku memburu, tapi otak akuntansiku mendadak bekerja cepat, mengambil alih kendali dari hatiku yang hancur. Neraca sudah tidak seimbang, bisik otakku. Kewajiban Dava sudah jatuh tempo, dan dendanya adalah kehancuran total. Aku tidak boleh meledak di sini. Aku harus menjadi seperti yang mereka pikirkan. Kalista yang bodoh, penurut, dan naif. Aku mundur perlahan. Langkah demi langkah, menjauh dari pintu jahanam itu. Aku menelan semua rasa sakit, rasa jijik,
dan rasa mual itu kembali ke dalam perutku. Aku menyimpannya sebagai bahan bakar. Aku menekan tombol lift turun. Saat pintu lift besi itu tertutup, memantulkan bayangan wajahku yang pucat pasi namun bermata nyalang, aku bersumpah. Tidak akan ada air mata untuk Dava. Tidak akan ada uang 125 miliar untuk menyelamatkan perusahaan Mahardika. Yang ada hanyalah sebuah audit kematian. Aku merogoh ponselku, menghubungi nomor yang baru saja kuhubungi 2 jam lalu. Halo, Pak Rahmat? Suaraku terdengar dingin, asing bahkan bagi telingaku sendiri. Bapak benar. Ada serigala di hidup saya. Saya butuh bantuan Bapak. Bukan untuk melindungi uang saya, tapi untuk membuat perangkap. Permainan baru saja dimulai, Dava. Dan kau baru saja salah memilih lawan. Perjalanan pulang dari Kuningan ke Jakarta Timur terasa seperti perjalanan lintas dimensi. Tubuhku duduk kaku di boncengan ojek online, membelah kemacetan sore Jakarta yang berdebu, namun jiwaku tertinggal di lantai 40 gedung pencakar langit itu, terperangkap dalam gema tawa Dava dan Tuan Mahardika. Setiap kali motor melintasi polisi tidur dan tubuhku terguncang, rasa mual itu naik ke kerongkongan. Bukan mual karena masuk angin, tapi mual karena reaksi alergi aku terhadap kebohongan. Selama 5 tahun, aku tidur di samping seorang pria yang setiap detikannya menghitung mundur waktu untuk membuangku. Aku memasakkan makanan kesukaannya, menyetrika kemejanya, dan melahirkan anaknya. Sementara dia merencanakan pemusnahan kami dengan dinginnya hitungan bisnis. Di matanya, aku bukan istri. Aku hanyalah aset likuidasi yang sedang menunggu tanggal jatuh tempo. Sesampainya di depan kontrakan, aku berhenti sejenak. Rumah petak dengan ketembok mengelupas yang dulu kusebut, surga kecil kami, kini tampak berbeda. Di mataku yang baru terbuka, rumah ini bukan lagi simbol perjuangan cinta, melainkan sel penjara. Dava membiarkanku hidup menderita di sini bukan karena dia tidak mampu, tapi karena dia sedang membangun narasi, suami miskin yang teraniaya, agar aku luluh saat dia meminta uang nanti. Aku menjemput Rafa di rumah tetangga. Saat melihat wajah polos anakku, pertahanan diriku nyaris runtuh. Ibu, tadi Rafa nggak nangis loh, celotehnya riang sambil memeluk kakiku. Aku berlutut, mensejajarkan wajahku dengannya. Aku menatap mata bulat yang mirip sekali dengan mata ayahnya itu. Dulu, kemiripan itu membuatku bangga. Sekarang, itu membuatku takut. Anak pembawa sial, begitu kata Dava tadi. Aku memeluk Rafa erat, sangat erat, hingga dia menggeliat pelan. Maafin ibu, nak, bisikku dalam hati. Ibu sempat buta. Tapi mulai hari ini, ibu akan punya mata di punggung. Malam itu, aku tidak mogok masak. Justru sebaliknya, aku memasak hidangan terbaik yang bisa kubuat dengan sisa bahan di kulkas. Sambal goreng ati dan sayur lodeh. Itu favorit Dava. Aku mengiris cabai merah dengan gerakan ritmis dan bertenaga, membayangkan setiap irisan pisau itu sedang memotong-motong kebohongan suamiku. Aroma masakan memenuhi ruangan sempit itu ketika suara motor Dava terdengar di depan pagar. Jantungku berdegup kencang. Ini adalah ujian pertamaku. Aku menarik napas panjang, memasang senyum manis. Senyum yang kati di depan cermin kamar mandi selama 10 menit tadi, dan membuka pintu. Assalamualaikum, sayang. Capek ya? Sapaku lembut, mengambil tas kerjanya. Dava masuk dengan wajah lesu yang dibuat-buat. Aktingnya luar biasa. Jika aku tidak mendengar percakapannya tadi siang, aku pasti sudah tertipu mentah-mentah dan memijat kakinya. Waalaikumsalam. Iya nih, Kal. Capek banget. Kantor lagi kacau. Tuan Mahardika nekan target terus. Keluhnya sambil menghempaskan diri ke sofa butut kami. Aku menahan gejolak jijik saat mencium aroma parfumnya. Parfum yang sama dengan yang kucium di balik pintu CEO tadi. Dan, hidungku yang kini sensitif menangkap aroma lain. Samar, tapi ada. Aroma vanila manis yang murahan. Aroma parfum wanita lain. Siska, batinku. Sekretaris hamil itu. Mandi dulu Gih. Mas, air hangat sudah siap. Habis itu kita makan. Ujarku, suaraku stabil tanpa celah. Di meja makan, Dava menyantap masakanku dengan lahap. Aku duduk di hadapannya, hanya mengaduk-aduk nasiku. Aku mengamatinya seperti seorang auditor mengamati tersangka penggelapan dana. Setiap gerak-geriknya, setiap kunyahannya,
kini terlihat penuh kepalsuan. Tumben masak enak. Dapat rezeki? Tanya Dava di sela suapan, matanya menyelidik. Inilah saatnya. Dia sedang memancing. Dia tahu Pak Rahmat seharusnya sudah menghubungiku. Aku meletakkan sendok, memasang wajah bingung dan sedikit takut. Wajah istri bodoh yang dia harapkan. Itu, Mas. Tadi pagi Pak Rahmat, pengacara almarhum ayah, telepon. Terus aku disuruh datang ke kantornya di Sudirman. Dava tersedak pelan. Dia segera meraih gelas air, matanya berbinar sekilas sebelum dia menutupinya dengan ekspresi prihatin. Oh ya? Ada masalah apa? Ayah ninggalin utang? Pancingnya licik. Aku menggeleng pelan. Bukan utang, Mas. Kateng. Ayah punya tabungan saham. Nilainya besar sekali, Mas. Aku sampai gemetar tadi pas tanda tangan. Aku nggak ngerti soal ginian. Aku takut salah langkah. Dava meletakkan sendoknya. Dia mencondongkan tubuh ke depan, postur tubuh seorang predator yang melihat mangsanya terluka. Besar gimana? Berapa nilainya? Kal? Cerita sama Mas. Mas kan suamimu, kepala rumah tangga. Mas yang harus ngurusin hal-hal berat kayak gini. Aku menunduk, meremas ujung taplak meja. Katanya 125 miliar. Hening sejenak. Aku bisa mendengar napas Dava tertahan. Dia pasti sedang berjuang mati-matian menahan sorak-sorai kemenangannya. Dia pikir rencananya berjalan mulus. Dia pikir ikan sudah memakan kail. Masya Allah. Dava berbisik. Lalu dia berdiri dan memelukku dari samping. Pelukan yang terasa dingin dan menusuk. Itu rezeki anak kita, Kal. Alhamdulillah. Kamu tenang aja ya. Jangan takut. Ada Mas di sini. Tangannya mengelus rambutku, turun ke bahuku. Sentuhan yang dulu kuanggap perlindungan, kini terasa seperti belitan ular sanca. Tapi aku bingung, Mas. Rengekku manja, memainkan peranku semakin dalam. Uang segitu banyak buat apa? Kita kan cuma butuh buat beli susu Rafa sama bayar kontrakan. Pak Rahmat bilang uangnya masih di akun luar negeri. Baru bisa cair bertahap. Aku pusing dengar istilah-istilah hukumnya. SSST, gak usah pusing. Potong Dava cepat. Besok Mas bantu. Kebetulan di kantor Mas ada tim keuangan yang jago ngurus aset besar. Nanti Mas kenalin ke Tuan Mahardika juga. Beliau kan pengusaha sukses, pasti bisa kasih saran investasi yang aman biar uang kamu gak hilang. Bingo. Jebakan pertama terpasang. Dia langsung ingin menyeretku ke Mahardika. Beneran, Mas? Tuan Mahardika mau bantuin aku yang cuma lulusan D3 ini? Tanyaku dengan mata membulat polos. Pasti mau dong, sayang. Demi aku, demi masa depan kita. Dava tersenyum lebar, senyum yang memperlihatkan deretan giginya. Kamu cukup percaya sama Mas. Tanda tangan dokumen yang diperlukan, sisanya biar Mas yang atur. Kamu fokus aja urus Rafa di rumah. Kamu kan gak bakat ngurus bisnis. Kalimat terakhir itu, kamu gak bakat ngurus bisnis, adalah penghinaan yang sempurna untuk menutup sandiwara malam ini. Iya, Mas. Aku percaya sama Mas. Jawabku lirih. Malam itu, Dava tidur dengan nyenyak. Mungkin memimpikan mobil sport baru dan apartemen mewah bersama Siska. Sementara aku berbaring di sebelahnya dengan mata terbuka lebar menatap langit-langit kamar yang bocor. Aku mendengar dengkuran halusnya. Begitu tenang. Begitu tanpa dosa. Aku memiringkan tubuh, menatap punggung suamiku. Nikmatilah tidurmu malam ini, Mas, bisikku dalam hati. Karena mulai besok, aku akan menjadi mimpi burukmu. Aku mengambil ponselku di bawah bantal, membuka aplikasi perbankan. Saldo pribadiku masih sama menyedihkannya. Tapi di tasku, ada akses ke dana raksasa yang belum Dava sentuh. Pak Rahmat sudah menyiapkan skenario. Besok, aku akan melemparkan umpan kecil. Umpan yang cukup lezat untuk membuat Dava dan Mahardika lengah, tapi cukup beracun untuk meninggalkan jejak kriminal yang tak terhapuskan. Aku bukan lagi Kalista si istri penurut. Malam ini, di ranjang reot ini, Kalista telah mati. Yang tersisa adalah sang eksekutor. Pagi itu, aku pamit pada Dava dengan alasan ingin ke pasar grosir untuk belanja stok bulanan. Dia mengangguk tanpa melihat wajahku, matanya terpaku pada layar ponsel, sibuk membalas pesan
Yang aku yakin dari Tuan Mahardika atau Siska. Dia bahkan menyodorkan uang 100.000 rupiah dengan senyum lebar yang aneh. Seolah uang receh itu adalah uang muka dari miliaran rupiah yang dia harapkan dariku. Aku menerima uang itu dengan tangan dingin. Terima kasih, Mas, ucapku datar. Begitu motor Dava menghilang di tikungan, aku tidak ke pasar. Aku menitipkan Rafa ke tempat penitipan anak harian yang lebih terpercaya, bukan ke tetangga yang mulutnya ember. Aku ingin anakku aman saat ibunya sedang menyusun rencana perang. 1 jam kemudian, aku sudah kembali duduk di kursi kulit di kantor Pak Rahmat. Kali ini, aku tidak datang dengan gemetar. Aku datang dengan tatapan mata yang kering dan tajam. Pak Rahmat mendengarkan ceritaku tentang percakapan di balik pintu CEO, tentang rencana perceraian, dan tentang niat membuang Rafa ke panti asuhan, tanpa menyela sedikit pun. Wajah tuanya yang penuh kerutan tampak mengeras. Rahangnya mengetat. Pena di tangannya diketuk-ketukan ke meja dengan ritme yang lambat dan mengancam. Bajingan, desis Pak Rahmat pelan. Sebuah kata kasar yang terdengar asing keluar dari mulut seorang praktisi hukum senior yang santun. Mereka bukan hanya ingin uangmu, Kalista. Mereka ingin menghapus eksistensimu. Lanjutnya sambil melepas kacamata dan memijat pangkal hidungnya. Mahardika Konstruksi. Saya sudah mendengar desas-desus di kalangan korporat. Perusahaan itu sebenarnya mayat hidup. Utang bank macet, vendor tidak dibayar, dan ada indikasi suap proyek pemerintah. Dava suamimu hanyalah tumbal yang disiapkan Mahardika untuk menanggung dosa hukum jika kapal itu karam. Saya tahu, Pak. Karena itu saya kembali. Jawabku tegas. Saya tidak mau sekadar cerai. Kalau saya gugat cerai sekarang, Dava akan menuntut Gonogini. Dia akan memanipulasi hukum agar terlihat berhak atas separuh warisan ini karena status suami. Dia juga pasti akan menggunakan Rafa sebagai alat tawar. Pak Rahmat menatapku dengan sorot kekaguman baru. Benar. Kamu cerdas. Nak, darah akuntan ayahmu mengalir deras di nadimu. Dia berdiri, berjalan menuju papan tulis putih di sudut ruangan. Dia mengambil spidol merah dan menulis satu kata besar di tengah papan, pencucian uang, money laundering. Kita tidak bisa memenjarakan Dava hanya karena dia suami yang jahat atau peselingkuh. Itu perdata, hukumannya ringan. Tapi, Pak Rahmat melingkari tulisan itu. Jika kita bisa membuktikan dia menggunakan uangmu untuk menutupi kejahatan korporasi Mahardika, kita bisa menjeratnya dengan pidana berat. Ancaman hukumannya 15-20 tahun penjara. Jantungku berdegup kencang. Penjara. Tempat yang layak untuk pria yang ingin membuang anaknya sendiri. Bagaimana caranya? Pak, uang warisan itu masih utuh di trust fund. Saya belum mencairkan sepeser pun. Pak Rahmat tersenyum miring. Dia kembali duduk dan membuka laci meja, mengeluarkan sebuah map biru. Kita beri mereka makan siang gratis, Kalista. Tapi makan siang yang beracun. Maksud Bapak? Kita tidak akan mencairkan 125 miliar itu sekaligus. Itu bunuh diri. Kita akan mencairkan 1 miliar rupiah saja. Kita sebut ini sebagai bonus pencairan awal, atau klaim asuransi tambahan. Jumlah ini cukup kecil untuk tidak memicu alarm bank sentral, tapi cukup besar untuk membuat orang yang sedang terhimpit utang seperti Mahardika menjadi ceroboh. Aku mulai mengerti arah pembicaraannya. Otakku mulai memvisualisasikan alur dana itu. Jadi, saya berikan 1 miliar ini ke Dava? Tanyaku. Berikan padanya. Katakan ini untuk tabungan masa depan, atau modal usaha. Pancing keserakahannya. Dalam kondisi panik karena deadline utang perusahaan, Mahardika pasti akan menyuruh Dava untuk segera mentransfer uang itu ke rekening pribadi Mahardika atau rekening perusahaan untuk menambal cash flow, jelas Pak Rahmat. Dan saat uang itu berpindah tangan. Potong. Saat itulah jerat hukum terkunci, sambung Pak Rahmat. Dalam UU pencucian uang, menyamarkan asal-usul harta kekayaan atau menggunakan dana pribadi untuk kegiatan ilegal perusahaan adalah tindak pidana. Saya akan siapkan tim auditor forensik independen dan detektif swasta untuk melacak real-time aliran dana itu begitu keluar dari tanganmu. Pak Rahmat menekan tombol intercom di mejanya. Surya, masuk. Pintu terbuka. Seorang pria berusia 30-an, berjaket denim lusuh dan bertopi masuk. Dia terlihat seperti preman pasar,
Tapi matanya memindai ruangan dengan kecerdasan yang tajam. Perkenalkan, ini Surya. Detektif swasta terbaik yang pernah saya sewa. Dia mantan penyidik KPK yang keluar karena idealisme. Dia akan menjadi bayangan Dava mulai hari ini, kata Pak Rahmat. Surya mengangguk singkat padaku. Saya sudah cek latar belakang suami ibu. Ponselnya sudah saya sadap lewat malware yang saya kirim via pesan promo voucher belanja tadi pagi. Dia membukanya. Bodoh sekali. Aku merinding. Apa isi percakapannya? Surya mengeluarkan tabletnya, memperdengarkan sebuah rekaman suara yang jernih. Tenang, Yang. Si sapi perah itu baru saja pergi ke pasar. Nanti malam aku rayu lagi soal tanda tangan itu. Kamu jaga kesehatannya, jangan capek-capek. Kandunganmu anak laki-laki pewarisku nanti. Itu suara Dava. Menelepon Siska. Sebutan, sapi perah, membuat tanganku mengepal hingga kuku menancap di telapak tangan. Rasa sakit fisik ini membantuku tetap waras. Cukup, potongku dingin. Saya tidak perlu dengar lagi. Aku menatap Pak Rahmat dan Surya bergantian. Kapan kita mulai? Besok, jawab Pak Rahmat. Saya akan proses pencairan dana 1 miliar hari ini ke rekening pribadimu. Besok pagi, uang itu sudah siap kau jadikan umpan. Ingat, Kalista, saat kau memberikan uang itu, kau harus terlihat sangat mencintainya. Kau harus terlihat sangat bodoh. Jangan ada keraguan sedikit pun di matamu. Bapak tenang saja, jawabku sambil berdiri, merapikan kemeja lusuhku. Saya sudah berlatih menjadi orang bodoh selama 5 tahun di mata Dava. Besok akan menjadi pertunjukan terbaik saya. Pak Rahmat menyerahkan sebuah ponsel baru, smartphone canggih, padaku. Pakai ini untuk komunikasi dengan kami. Jangan pakai ponsel lamamu untuk hal sensitif. Simpan di tempat tersembunyi. Aku menerima ponsel itu. Warnanya hitam pekat, sepekat rencanaku. Keluar dari kantor itu, matahari Jakarta terasa menyengat, tapi aku tidak merasakan panas. Di kepalaku hanya ada angka-angka dan skenario. 1 miliar rupiah. Bagi orang awam, itu adalah rezeki nomplok. Bagi Dava, itu adalah air di padang pasir. Tapi bagiku, itu adalah biaya operasional untuk menghancurkan hidup seorang pengkhianat. Aku akan pulang, memasak makan malam, dan menyambut suamiku dengan senyum manis. Aku akan membiarkan dia merasa menang 1 hari lagi. Aku akan membiarkan dia berpikir bahwa dia adalah raja yang berhasil menaklukkan hati dan harta istrinya. Karena semakin tinggi dia terbang dengan sayap keserakahannya, semakin hancur tulangnya saat aku menggunting sayap itu di udara. Dava Wibawa, bersiaplah. Istrimu yang bodoh ini akan memberimu hadiah yang tak akan pernah kau lupakan seumur hidupmu. Malam itu, suasana di meja makan kontrakan kami terasa ganjil. Di permukaan, semuanya tampak normal, bahkan sedikit romantis. Aku menyajikan teh manis hangat dan pisang goreng, camilan sederhana yang dulu sering kami nikmati saat awal menikah. Dava duduk di hadapanku, namun pikirannya jelas tidak berada di ruangan ini. Kakinya mengetuk-ngetuk lantai dengan gelisah, matanya terus melirik ke arah tas kerjanya, seolah menunggu sesuatu meledak. Dia menunggu kabar soal 125 miliar itu. Keserakahannya begitu tebal hingga meracuni udara di sekitarnya. Jadi gimana, Yang? Dava akhirnya membuka suara. Nadanya berusaha santai tapi terdengar mendesak. Tadi kamu bilang mau cek berkas dari Pak Rahmat lagi. Apa kata pengacara tua itu? Kapan uangnya bisa masuk rekening kita? Aku meletakkan cangkir teh dengan gerakan lambat dan hati-hati, seolah aku adalah wanita rapuh yang kebingungan dengan dunia orang kaya. Aku menunduk, memainkan ujung taplak meja. Itu dia, Mas. Aku tadi baca ulang surat-suratnya. Bahasanya susah banget. Bahasa hukum semua. Tapi, ada satu hal yang bikin aku kaget. Ujarku pelan. Dava memajukan tubuhnya. Matanya membelalak lapar. Kaget kenapa? Ada masalah? Jangan bilang uangnya nggak bisa cair. Suaranya meninggi 1 oktav karena panik. Bukan nggak bisa cair. Ralatku cepat, memasang wajah polos. Tapi ternyata, ada sebagian dana yang sudah cair otomatis. Katanya sih, ini hasil dividen tahunan atau bonus asuransi, aku kurang paham. Jumlahnya nggak sebesar warisan utamanya sih.
Mas? Berapa? Potong Dava cepat. Napasnya memburu. Berapa jumlahnya, Kalista? Aku menelan ludah, berakting gugup. 1 miliar, Mas. Uangnya sudah masuk rekening pribadiku sore tadi. Aku cek di ATM dekat pasar, saldonya beneran nambah nolnya banyak banget. Aku takut, Mas. Dava terdiam sejenak. Aku bisa melihat kalkulasi cepat di matanya. 1 miliar. Itu bukan 125 miliar. Tapi bagi Dava yang sedang dikejar target setoran oleh Mahardika, uang itu adalah oksigen. Itu cukup untuk menambal cash flow perusahaan yang berdarah-darah untuk sementara waktu, cukup untuk membuktikan loyalitasnya pada sang bos. Wajah tegang Dava seketika berubah. Topeng suami penyayang yang sempat retak, kini terpasang kembali dengan sempurna. Dia pindah duduk ke kursi di sebelahku, merangkul bahuku erat. Alhamdulillah. Itu rezeki anak soleh, Kal? Serunya dengan nada yang dibuat-buat syahdu. Kamu nggak usah takut. Kan ada Mas. Uang segitu memang bahaya kalau didiamkan di rekening biasa. Bisa kena hack, bisa kena inflasi. Harus segera diamankan. Diamankan gimana, Mas? Tanyaku dengan mata berkaca-kaca. Aku nggak ngerti investasi. Aku takut salah pencet terus uangnya hilang. Nah, makanya. Dava menyambar umpan itu dengan ganas. Kamu transfer ke Mas aja dulu. Kebetulan banget. Tuan Mahardika lagi buka slot investasi tertutup khusus karyawan inti. Bunganya tinggi, jauh di atas deposito bank. Ini kesempatan langka, Kal. Kalau kita masukin 1 miliar ini sekarang, bulan depan bisa jadi 1,2 miliar. Lumayan buat beli rumah baru kan? Aku menahan diri untuk tidak tertawa sinis. Investasi tertutup? Lebih tepatnya donasi untuk menutupi lubang korupsi. Dia bahkan tidak berusaha membuat kebohongannya terdengar masuk akal. Bunga 20% sebulan? Itu skema Ponzi paling dasar. Tapi Kalista yang bodoh harus mempercayainya. Beneran aman, Mas? Tuan Mahardika kan orang sibuk. Masa mau ngurusin uang receh kita? Justru karena dia sayang sama Mas, dia mau bantu. Percaya deh sama suamimu ini. Mas nggak mungkin nyelakain kamu dan Rafa. Bujuk Dava, tangannya mengelus lenganku. Sentuhannya membuat kulitku merinding jijik. Aku menghela napas panjang, seolah menyerahkan beban berat dari pundakku. Ya sudah, Mas. Aku percaya sama Mas. Mas kan kepala rumah tangga? Mas yang lebih pinter ngurusi uang. Aku transfer sekarang ya. Dava mengangguk antusias, hampir tidak bisa menyembunyikan seringai lebarnya. Iya, sekarang aja. Biar besok pagi langsung Mas proses legalitasnya di kantor. Aku mengeluarkan ponsel baruku, yang sengaja tidak kusembunyikan fiturnya, dan membuka aplikasi mobile banking. Dava mengawasi layar ponselku seperti elang mengincar tikus. Dia bahkan mendiktekan nomor rekeningnya dengan hafal di luar kepala. 3019. Ucapnya. Jari-jariku menari di atas layar. Nominal, 1 miliar rupiah. Berita transfer, tabungan masa depan. Ironis sekali. Sudah, Mas. Masukkan PIN dulu ya, Mas jangan lihat. Kataku manja. Dava memalingkan wajahnya sopan, tapi kakinya bergoyang-goyang tidak sabar. Aku menekan 6 digit angka kematiannya. Klik. Transaksi berhasil. Detik berikutnya, ponsel Dava yang tergeletak di meja bergetar. Notifikasi SMS banking masuk. Dava menyambarnya secepat kilat. Matanya berbinar saat melihat digit angka yang berderet di sana. Dia mengepalkan tangan, mendesiskan kata, yes, pelan yang nyaris tak terdengar. Dia menatapku, kali ini dengan binar kemenangan yang mengerikan. Dia merasa telah berhasil menipuku. Dia merasa 1 miliar ini hanyalah permulaan. Makasih ya, sayang, ucapnya, lalu mencium keningku. Ciuman Yudas. Kamu istri yang paling pengertian. Mas janji, uang ini bakal berkembang biak. Kita bakal kaya raya. Iya, Mas. Yang penting Mas nggak pusing lagi. Aku nggak tega lihat Mas stres terus. Jawabku lirih. Mas mau keluar sebentar ya? Mau ketemu teman investasi. Harus gerak cepat soalnya slotnya terbatas. Kata Dava, tiba-tiba berdiri dan menyambar kunci motor serta jaketnya.
Tentu saja. Dia tidak akan menyimpannya. Dia akan langsung membawanya ke Mahardika malam ini juga sebagai upeti. Malam-malam gini, Mas? Bisnis nggak kenal jam tidur. Kal, kamu tidur duluan aja. Jangan tungguin Mas. Ujarnya sambil berlalu keluar pintu tanpa menoleh lagi. Suara motornya menderu menjauh, membelah keheningan malam kampung yang padat. Begitu dia hilang dari pandangan, bahuku yang tegang seketika rileks. Senyum manis di wajahku luntur, digantikan oleh ekspresi dingin dan datar. Aku mengambil ponselku kembali, membuka aplikasi chat terenkripsi. Kalista, umpan sudah dimakan. 1 miliar sudah masuk rekening Dava pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Tak sampai 1 menit, balasan masuk. Surya, detektif Kopitet. Kami memantau mutasinya real time. Berdasarkan sadapan GPS, target bergerak menuju kediaman pribadi Mahardika di Pondok Indah. Prediksi kami, dia akan melakukan transfer atau penarikan tunai malam ini juga untuk menyetor. Pak Rahmat, bagus. Biarkan dia menikmatinya semalam. Begitu uang itu menyentuh rekening perusahaan Mahardika yang sudah ditandai merah oleh PPATK, jerat pidana pasal 3 UU TPPU, tindak pidana pencucian uang, aktif. Tidurlah yang nyenyak. Nak, kau baru saja membeli tiket penjara suamimu. Aku meletakkan ponsel di dada, menatap langit-langit kamar. 1 miliar rupiah. Uang itu memang hilang dari rekeningku. Bagi orang lain, itu kerugian besar. Tapi bagiku, itu adalah harga yang pantas untuk membeli kebebasan Rafa. Dava berpikir dia baru saja mendapatkan modal untuk karirnya. Dia tidak sadar, uang yang dia bawa itu seperti radioaktif. Terlihat bersinar dan berharga, tapi sedang membunuh sel-sel masa depannya perlahan-lahan. Malam ini, biarkan mereka berpesta di atas uang curian itu. Biarkan mereka tertawa merayakan kebodohanku. Karena besok, saat matahari terbit, aku akan mulai menarik jaringnya. Dava pulang pukul 4 pagi dengan kemeja kusut dan aroma samar alkohol yang bercampur dengan bau rokok mahal. Dia tidak membangunkanku, tapi aku mendengarnya. Dia melempar sepatu pantofelnya sembarangan di ruang tamu, lalu menghempaskan tubuhnya ke kasur tanpa mengganti pakaian. Dalam hitungan menit, dengkuran kerasnya memenuhi kamar sempit kami. Itu adalah dengkuran orang yang merasa lega. Dengkuran seorang pria yang berpikir dia baru saja memenangkan lotre dan menyelamatkan karirnya. Aku bangun tanpa suara, menatap wajahnya yang berminyak dalam keremangan lampu tidur. Ada noda lipstik merah muda, sangat tipis, nyaris tak terlihat, di kerah kemeja putihnya. Warnanya sama persis dengan warna bibir resepsionis kantornya kemarin. Atau mungkin sekretaris bernama Siska itu. Dulu, pemandangan ini akan membuatku menangis di pojok kamar mandi. Tapi pagi ini, aku hanya merasakan dorongan untuk menghitung. Aku menghitung berapa persen dari 1 miliar rupiahku yang dia habiskan semalam untuk merayakan kemenangannya. Aku mandi, berpakaian rapi, dan menyiapkan sarapan bubur ayam instan untuk Rafa. Setelah menitipkan Rafa ke Daicar, aku tidak pergi ke pasar. Aku memacu langkah menuju sebuah coworking space privat di daerah Tebet, tempat yang disepakati oleh tim Pak Rahmat sebagai war room atau ruang kendali operasi kami. Di dalam ruangan kaca kedap suara itu, Pak Rahmat dan Surya sudah menunggu. Suasananya tegang, dipenuhi cahaya biru dari 3 monitor besar yang menampilkan grafik dan deretan angka yang terus bergerak. Selamat pagi, Nyonya Kalista. Sapa Surya tanpa basa-basi. Matanya yang tajam terpaku pada layar. Silakan duduk. Pertunjukannya baru saja selesai kami rangkum. Aku duduk di kursi ergonomis yang dingin. Katakan padaku, kemana uang itu pergi? Surya menekan tombol enter. Layar utama berubah menampilkan diagram alur dana, flow chart, yang rumit namun jelas. Di sana, tertera namaku di kotak paling kiri, dan serangkaian kotak lain di sebelah kanan yang saling terhubung garis merah. Ini adalah anatomi keserakahan suami Anda. Surya memulai presentasinya dengan nada datar seorang dokter bedah membedah mayat. Pukul 20.15 WIB, dana 1 miliar masuk ke rekening Dava Wibawa. Sesuai prediksi, dana itu tidak mengendap lebih dari 1 jam. Dava, dalam kepanikan dan euforia, melanggar prinsip dasar pencucian uang. Dia tidak melakukan layering atau pelapisan. Dia langsung melakukan placement secara brutal. Surya menunjuk kotak kedua.
Pukul 21.30 WIB, Dava mentransfer 800 juta rupiah ke rekening pribadi Tuan Mahardika. Berita transfernya kosong. Ini membuktikan bahwa ini bukan investasi resmi perusahaan. Jika ini investasi, uangnya harus masuk rekening PT Mahardika Konstruksi, bukan rekening pribadi CEO. Aku mengangguk, mencatat detail itu di kepalaku. Lalu sisanya? Masih ada 200 juta. Surya tersenyum sinis. Dia memperbesar grafik di layar. Disinilah bagian yang menarik. Dava mengambil komisi instan. Dari sisa 200 juta itu, 50 juta rupiah dia transfer ke kartu kreditnya untuk melunasi tagihan yang sudah macet 3 bulan. 50 juta rupiah lagi dia tarik tunai di ATM dekat rumah Mahardika, kemungkinan besar untuk uang pegangan atau pesta semalam. Dan 100 juta terakhir? Tanyaku, meski firasatku sudah meneriakkan jawabannya. Surya melirik Pak Rahmat sekilas sebelum menjawab. Dia mentransfer 100 juta rupiah ke rekening atas nama Siska Amalia. Keterangan transfernya, DP apartemen. Darahku mendidih, tapi wajahku tetap beku. Ah, wanita hamil itu. Jadi uang, tabungan masa depan, yang kuberikan dengan dali untuk Rafa, justru dipakai untuk membelikan tempat tinggal bagi selingkuhan dan anak haramnya? Bajingan, desisku pelan. Kata itu terasa pahit namun membebaskan. Tunggu, belum selesai. Potong Pak Rahmat, suaranya berat dan berwibawa. Dia berdiri dan menunjuk ke layar monitor sebelah kanan yang menampilkan data perbankan Mahardika. Apa yang dilakukan Mahardika dengan uang 800 juta itu jauh lebih memberatkan secara hukum. Begitu uang masuk, Mahardika tidak menggunakannya untuk operasional perusahaan. Lihat ini. Pak Rahmat menunjuk deretan transaksi keluar yang terjadi tengah malam. Pukul 23 WIB, Mahardika memecah uang itu. 400 juta rupiah ditransfer ke rekening pejabat pembuat komitmen di Dinas Tata Kota. Ini jelas suap untuk memuluskan perizinan proyek yang mangkrak. Dan 400 juta rupiah sisanya ditransfer ke rekening kasino online yang berbasis di Kamboja. Aku ternganga. Kasino? Dia berjudi. Mahardika adalah pecandu judi akut. Perusahaannya bangkrut bukan karena iklim bisnis, tapi karena dia menyedot modal kerja untuk main bacarat, jelas Surya. Jadi, uang ibu secara efektif telah digunakan untuk 1. Membayar utang konsumtif suami, 2. Membiayai pelakor, 3. Menyuap pejabat negara, dan 4. Berjudi internasional. Ruangan itu hening sejenak, membiarkan bobot kejahatan itu meresap ke dalam kesadaranku. Ini bukan lagi sekadar perselingkuhan. Ini adalah kejahatan korporasi terorganisir. Dava dan Mahardika telah menggunakan uangku, uang warisan ayahku, untuk mendanai aktivitas kriminal. Pasal berapa yang bisa kita kenakan, Pak? Tanyaku, menatap Pak Rahmat. Mataku kini sepenuhnya kering. Tidak ada lagi sisa cinta atau kasihan untuk Dava. Pak Rahmat tersenyum puas. Dia menyerahkan sebuah map merah padaku. Banyak, Kalista. Penipuan dan penggelapan, pasal 378-372 KUHP. Tapi yang paling mematikan adalah UU nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Ancaman hukumannya maksimal 20 tahun penjara dan denda 10 miliar rupiah. Bukti ini sudah cukup kuat. Sangat kuat. Jejak digital perbankan adalah bukti yang tak terbantahkan di pengadilan. Kita sudah punya smoking gun-nya. Pelurunya sudah bersarang di jantung mereka. Mereka hanya belum menyadarinya karena terlalu sibuk mabuk kemenangan, jawab Pak Rahmat. Aku menatap layar itu sekali lagi. Angka-angka itu bukan lagi nominal rupiah. Itu adalah durasi hukuman penjara bagi suamiku. 100 juta rupiah untuk Siska. Itu mungkin setara dengan 5 tahun penjara bagi Dava, karena bersekongkol menipu istri. Apa langkah selanjutnya? Tanyaku sambil menutup map merah itu. Sekarang mereka merasa di atas angin, kata Surya sambil mematikan monitor. Dava pasti akan segera menghubungimu. Mahardika butuh lebih banyak uang untuk meja judinya dan proyek busuknya. 1 miliar itu hanya camilan pembuka. Mereka lapar akan hidangan utamanya, 125 miliar. Mereka akan memintaku menandatangani surat kuasa penuh, ujarku menyimpulkan. Tepat, sahut Pak Rahmat. Dan saat momen itu tiba, saat mereka menyodorkan pena untuk kau tanda tangan,
Itulah saat kita menjatuhkan guillotine. Kita akan melakukan penyergapan tangan tertangkap, sting operation, saat mereka berusaha memerasmu. Ponselku bergetar. Nama, suamiku sayang, muncul di layar. Aku menunjukkannya pada Pak Rahmat dan Surya. Panjang umur. Angkat, perintah Pak Rahmat. Jadilah domba yang paling manis. Giring mereka ke rumah jagal. Aku menarik napas panjang, mengatur nada suaraku agar terdengar ceria dan naif. Aku menekan tombol hijau. Halo, Mas. Mas udah bangun? Kok tadi pagi aku tinggal masih ngorok sih? Sapaku dengan nada manja yang membuat perutku sendiri mual. Suara Dava terdengar serak tapi bersemangat di ujung sana. Halo, sayang. Iya nih, Mas kecapean banget ngurus investasi kamu semalam. Tapi hasilnya oke banget. Tuan Mahardika senang sekali. Kal. Tuan Mahardika ngundang kita makan malam eksklusif nanti malam. Katanya dia mau berterima kasih secara pribadi. Sekalian membicarakan pencairan sisa dana yang besar itu supaya lebih aman. Aku menatap Pak Rahmat yang mengangguk pelan. Wah, beneran Mas? Di mana? Di kantor pusat, di private dining room beliau. Jam 7 malam ya. Kamu dandan yang cantik. Jangan pakai baju batik itu lagi ya. Beli baju baru gih. Kan udah punya duit. Oke, Mas. Aku siap-siap ya. Aku seneng banget bisa ketemu Tuan Mahardika lagi. Aku mematikan telepon. Senyum di wajahku lenyap seketika. Jam 7 malam, kataku pada timku. Di kandang singa. Kami akan bersiap, kata Surya, mulai mengemasi peralatannya. Saya akan menyusupkan kamera mikro di baju ibu. Dan tim penindak akan bersiaga di lobi. Aku berdiri, merasakan kekuatan baru mengalir di tubuhku. Malam ini adalah malam terakhir Dava merasa sebagai orang kaya. Besok, dia hanya akan menjadi nomor narapidana. Baiklah, kataku dingin. Mari kita hadiri pesta perpisahan suamiku. Pukul 6 sore, aku berdiri di depan cermin setinggi langit-langit di sebuah butik di Grand Indonesia. Wanita yang memantul di cermin itu nyaris tak kenali. Dia bukan Kalistasi penghuni kontrakan yang biasa memakai daster lusuh bau bawang. Dia adalah Kalistasi ahli waris, mengenakan gaun sutra marun seharga 15 juta rupiah yang membalut tubuhnya dengan elegan. Rambutnya yang biasa dicepol asal-asalan, kini tergerai indah hasil blow salon mahal. Wajahnya dipoles makeup natural namun tegas, menyembunyikan mata panda akibat kurang tidur dan menangis. Aku membeli semua ini bukan untuk Dava. Aku membelinya sebagai kostum perang. Nyonya terlihat sangat berkelas. Puji pelayan butik itu sambil merapikan kerah gaunku. Terima kasih, jawabku datar. Aku meraba bros permata tiruan yang tersemat di dada kiriku. Bros itu terlihat cantik, namun fungsinya jauh lebih vital daripada sekadar hiasan. Di balik kilau palsu itu, tersembunyi lensa kamera mikro beresolusi tinggi yang terhubung langsung ke monitor Surya dan Pak Rahmat di mobil van yang parkir di basement gedung Mahardika. Setiap kata, setiap gerak-gerik, dan setiap dokumen yang akan tersaji malam ini akan terekam secara real time. Pukul 7 kurang 10 menit, aku tiba di lobi private tower kantor pusat Mahardika. Dava sudah menunggu di sana. Penampilannya malam ini sangat klimis. Dia mengenakan setelan jas navy yang kuyakin baru dia beli tadi siang menggunakan uang curian dariku. Begitu melihatku turun dari taksi premium, mata Dava membelalak. Ada keterkejutan yang nyata di sana, bercampur dengan nafsu sesaat. Kalista. Dava mendekat, matanya menyapu penampilanku dari ujung kaki ke ujung kepala. Wow, kamu cantik banget, Yang. Sumpah, aku pangling. Uang memang bisa mengubah segalanya ya. Komentarnya terdengar memuji, tapi bagiku itu hinaan. Dia tidak memuji kecantikanku, dia memuji daya beli uangku. Ini kan demi Mas. Mas bilang aku nggak boleh malu-maluin di depan Tuan Mahardika. Jawabku sambil menggandeng lengannya. Kulitku merinding saat bersentuhan dengan kain jas mahalnya. Mengetahui jas itu dibeli dengan uang yang seharusnya untuk masa depan Rafa. Bagus. Kamu harus terlihat meyakinkan. Tuan Mahardika suka berurusan dengan orang yang terlihat bona fide. Bisik Dava sambil menuntunku masuk ke lift pribadi. Lift itu meluncur cepat ke lantai paling atas, penthouse level. Begitu pintu lift terbuka, kemewahan yang arogan langsung menyambut kami.
Lantai marmer hitam, lampu gantung kristal sebesar mobil, dan pemandangan cakrawala Jakarta di malam hari yang berkelap-kelip. Di tengah ruangan luas itu, sebuah meja makan panjang telah disiapkan. Lilin-lilin menyala, perangkat makan perak berkilauan, dan beberapa pelayan berseragam rapi berdiri kaku seperti patung. Di ujung meja, duduklah sang raja kecil, Tuan Mahardika. Pria itu berusia 50-an, bertubuh gempal dengan wajah yang memerah, tanda darah tinggi atau terlalu banyak alkohol. Dia sedang menghisap cerutu tebal yang asapnya mengepul memenuhi ruangan, menciptakan atmosfer yang menyesakkan. Melihat kami datang, Mahardika meletakkan cerutunya dan berdiri. Dia merentangkan tangan lebar-lebar, seolah menyambut kerabat lama, padahal aku tahu dia melihatku sebagai sapi perah yang siap disembelih. Ah, ini dia bintang tamu kita malam ini. Nyonya Kalista. Suaranya menggelegar, berat dan serak. Selamat malam, Tuan Mahardika. Terima kasih undangannya. Sapaku, sedikit menunduk, gerakan submisif yang sudah kulatih. Mahardika menjabat tanganku. Telapak tangannya terasa lembab dan dingin, seperti memegang ikan mati. Matanya yang kecil menatapku tajam, menilai, mencari celah kelemahan. Silakan duduk, Nyonya. Dava sering cerita soal kamu. Katanya kamu istri yang sangat sederhana. Tapi malam ini, saya lihat kamu punya selera yang luar biasa. Gaun itu cocok sekali. Puji Mahardika basa-basi. Dava yang memilihkan, Tuan. Saya cuma nurut sama suami, jawabku sambil melirik Dava. Dava membusungkan dadanya bangga. Iya dong, Pak. Istri direktur masa depan harus tampil prima. Kami duduk. Pelayan mulai menyajikan hidangan pembuka, foie gras dan sup jamur truffle. Makanan yang harganya mungkin setara dengan biaya hidupku sebulan di kontrakan. Aku menyuapnya pelan, rasanya hambar di lidahku yang dipenuhi rasa muak. Selama makan malam, Mahardika mendominasi pembicaraan. Dia bercerita tentang proyek-proyek raksasanya, tentang koneksinya dengan menteri ini dan jenderal itu. Semua omong kosong untuk mengintimidasi mental orang kampung, sepertiku. Kamu tahu, Kalista, ujar Mahardika sambil memutar gelas wine-nya. Dunia bisnis itu keras. Banyak hiu yang siap memakan uangmu. Warisan 125 miliar itu jumlah yang sangat besar untuk dikelola sendirian oleh ibu rumah tangga. Salah langkah sedikit, uang itu bisa habis dimakan pajak atau inflasi. Iya, Tuan. Saya juga takut, sahutku pelan, meletakkan sendok. Makanya saya langsung transfer 1 miliar kemarin ke Dava. Saya nggak berani pegang uang banyak-banyak. Mahardika tertawa renyah, melirik Dava sekilas. Kode rahasia di antara para penjahat. Keputusan yang sangat bijak. Dava itu tangan kanan saya yang paling potensial. Investasi 1 miliar itu sudah saya putar di proyek jalan tol. Bulan depan kamu sudah bisa nikmati bunganya. Tapi Mahardika memberi isyarat tangan. Seorang pelayan segera mendekat, bukan membawa makanan penutup, melainkan sebuah map kulit berwarna hitam. Mahardika membuka map itu dan meletakkannya di hadapanku, tepat di sebelah piring kotor bekas foie gras. 1 miliar itu cuma recehan, Kalista. Kalau kamu mau benar-benar aman, dan mau Dava ini karirnya melesat jadi direktur utama menggantikan saya nanti, kita harus main di liga besar. Aku menatap dokumen di dalam map itu. Judulnya tertulis dengan huruf kapital tebal. Surat kuasa penuh pengelolaan aset dan investasi, Irrevocable Power of Attorney. Mataku, mata seorang akuntan, dengan cepat memindai pasal-pasal krusialnya. Surat ini memberikan wewenang mutlak kepada Dava Wibawa dan Mahardika Group untuk mencairkan, memindahkan, dan mengelola seluruh dana di trust fund atas namaku. Ada klausul kecil di bawah yang menyatakan bahwa pemilik dana, aku, melepaskan hak untuk menuntut kerugian investasi. Ini bukan surat investasi. Ini adalah surat perampokan legal. Ini surat apa, Tuan? Tanyaku dengan nada bingung yang dibuat-buat. Ini tiket kebebasan finansialmu, sayang. Dava yang menjawab, tangannya menggenggam tanganku di atas meja. Genggamannya kali ini terasa keras, menekan, memaksa. Dengan tanda tangan ini, Tuan Mahardika akan mengurus semua legalitas pencairan 125 miliar itu. Uangnya akan masuk ke holding company kita, dikelola profesional, dan kita tinggal duduk manis terima dividen tiap bulan.
Kamu nggak perlu pusing lagi mikirin pajak atau audit. Tapi, Pak Rahmat bilang uangnya harus masuk ke rekening pribadiku dulu. Cicitku pelan, memancing reaksi mereka. Wajah Mahardika sedikit berubah. Senyumnya menipis. Pak Rahmat itu orang tua, Kalista. Dia pakai cara kuno. Birokrasi lama. Kalau lewat dia, prosesnya bisa tahunan. Kamu mau Rafa hidup pas-pasan setahun lagi? Padahal uangnya ada di depan mata. Mahardika mengeluarkan sebuah pena emas dari saku jasnya. Dia membuka tutupnya dengan bunyi klik yang nyaring di ruangan sunyi itu. Tanda tangan di sini, Kalista. Malam ini juga. Begitu kamu tanda tangan, besok pagi saya angkat Dava jadi direktur utama. Gaji 100 juta per bulan, mobil dinas Alphard, dan rumah di Pondok Indah. Dia menyodorkan pena itu padaku. Tekanan di ruangan itu meningkat drastis. Dava menatapku dengan mata melotot, seolah berkata, "Jangan bodoh, tanda tangan sekarang atau kita habis." Mahardika menatapku dengan sorot dominan, yakin bahwa wanita kampung di hadapannya ini tidak punya pilihan selain menurut. Aku mengambil pena itu. Tanganku sengaja kubuat sedikit gemetar. Di telingaku, melalui earpiece super kecil yang tertutup rambut, aku mendengar suara Surya, "Tahan, Bu. Biarkan mereka merasa menang sedetik lagi. Tim kami sudah masuk lobi. Tahan." Aku menatap Dava. "Ma, kalau aku tanda tangan ini, kamu janji nggak akan tinggalin aku dan Rafa?" Dava tersenyum, tapi matanya dingin. "Ya ampun, kamu ngomong apa sih? Kita kan keluarga. Aku lakuin ini semua demi kamu, Kal. Demi Rafa. Ayo, tanda tangan." Demi Rafa. Dia berani membawa nama anak yang ingin dia buang. Amarah itu menyulut keberanianku. Aku menunduk, mendekatkan mata pena ke kertas. "Baiklah," bisikku. "Demi masa depan kita." Tapi, alih-alih menggoreskan tanda tangan, aku menekan pena itu kuat-kuat hingga menembus kertas, lalu mengangkat wajahku. Senyum polosku lenyap. Ekspresi bingungku menguap. Yang tersisa adalah tatapan dingin seorang auditor yang baru saja menemukan kecurangan fatal. "Omong-omong, Tuan Mahardika," ujarku dengan suara yang berubah total, tenang, jernih, dan berwibawa. "Sebelum saya tanda tangan, boleh saya tanya satu hal? Bagaimana kabar proyek jalan tol yang Bapak sebut tadi? Karena setahu saya, berdasarkan audit BPK bulan lalu, proyek itu sudah mangkrak 2 tahun karena dananya Bapak pakai untuk main judi di Kamboja, kan?" Hening. Keheningan yang mematikan. Gelas wine di tangan Mahardika berhenti di udara. Mata Dava membelalak hingga nyaris keluar. Senyum di wajah mereka luntur, digantikan oleh ekspresi horor murni. Topengku baru saja jatuh. Dan di balik topeng istri bodoh itu, mereka akhirnya melihat wajah sang algojo. Denting garpu yang jatuh ke piring porselen memecah keheningan. Suaranya nyaring dan menyakitkan telinga. Itu garpu Dava. Tangannya gemetar begitu hebat hingga ia tak sanggup lagi memegang alat makan perak itu. Wajah Tuan Mahardika yang tadi merah padam karena alkohol, kini perlahan memucat, menyisakan warna abu-abu seperti mayat. Dia menatapku tak berkedip, mulutnya sedikit terbuka, cerutunya menggantung goyah di bibirnya. "Apa maksudmu, Kalista?" Dava akhirnya bersuara. Suaranya pecah, mencicit seperti tikus yang terpojok. "Judi? Kamboja? Sayang, kamu pasti salah dengar gosip. Jangan ngawur di depan Tuan Mahardika." Aku tertawa pelan. Tawa yang benar-benar lepas dan dingin. Aku menatap Dava, lalu beralih menatap Mahardika. Rasa takut yang kurasakan tadi sore telah menguap sepenuhnya, digantikan oleh adrenalin murni seorang jaksa penuntut umum yang baru saja mendapatkan pengakuan bersalah. "Sayang," ulangku dengan nada jijik. "Jangan panggil aku dengan sebutan itu lagi, Dava. Itu terdengar kotor keluar dari mulutmu." Aku berdiri perlahan, mengambil tas tanganku yang tergeletak di lantai. Bukan untuk pergi, tapi untuk mengeluarkan vonis. Aku menarik keluar sebuah map biru, bukan map hitam berisi surat perampokan milik Mahardika, tapi map berisi data audit forensik tim Pak Rahmat. Aku melemparkan map itu ke tengah meja, tepat di atas foie gras yang belum tersentuh. Saus trufle memercik mengotori taplak meja putih bersih itu. "Buka," perintahku. Mahardika tidak bergerak.
Matanya menyipit, insting preman berdasinya mulai mengambil alih rasa kagetnya. Kau siapa sebenarnya? Siapa yang mengirimmu? Kompetitor saya. Buka mapnya, Tuan Mahardika. Atau perlu saya bacakan isinya agar para pelayan Anda juga dengar? Tantangku. Dava, dengan tangan gemetar, meraih map itu dan membukanya. Lembar pertama langsung membuatnya terkesiap. Itu adalah cetakan mutasi rekening pribadinya dan rekening Mahardika dari 24 jam terakhir. 1 miliar rupiah. Bacaku lantang, sambil berjalan memutari meja, mendekati Dava. Uang yang kuberikan padamu kemarin sore. Dava, kau bilang itu investasi aman? Kenapa alirannya justru berakhir di meja judi bacarat online dan rekening apartemen selingkuhanmu? Dava menoleh padaku, matanya penuh horor. Kak, kamu tahu. Siska Amalia, bisikku tepat di telinganya. Sekretaris hamil itu. Kau belikan dia apartemen dengan uang istrimu? Cerdas sekali. Kau pikir aku bodoh? Kau pikir aku cuma wanita kampung yang bisa kau tipu dengan jas mahal dan parfum palsu? Dava terhuyung mundur di kursinya, seolah aku baru saja menamparnya secara fisik. Keringat dingin sebesar biji jagung mulai bercucuran di pelipisnya, melunturkan bedak tipis yang ia pakai. Kalista, dengerin aku dulu. Itu salah paham. Aku bisa jelasin. Dava mulai meracau, tapi aku tidak memberinya panggung. Aku beralih ke Mahardika yang kini sudah kembali tenang, ketenangan yang berbahaya. Dia menyandarkan punggungnya ke kursi, menatapku dengan sorot mata membunuh. Jadi, kau menjebak kami? Suara Mahardika berat dan rendah, seperti geraman anjing penjaga. Uang 1 miliar itu umpan. Tepat sekali, jawabku sambil tersenyum miring. Dan kalian memakannya dengan sangat lahap, tanpa mengunyah. Selamat, Tuan. Dengan mentransfer uang itu ke rekening pribadi dan menggunakannya untuk suap serta judi, Anda baru saja mengaktifkan pasal tindak pidana pencucian uang. Ancaman hukumannya 20 tahun. Cukup lama untuk membuat tulang tua Anda membusuk di penjara. Mahardika tertawa keras. Tawa yang dipaksakan, mencoba mengintimidasi. Gadis kecil yang sombong. Ejeknya sambil mematikan cerutunya di piring makan dengan kasar. Kau pikir kau di mana? Kau ada di penthouse saya. Di wilayah kekuasaan saya. Kau pikir selembar kertas printout ini bisa menjatuhkan saya? Saya punya hakim di saku kanan dan polisi di saku kiri saya. Mahardika berdiri, tubuh gempalnya menjulang. Dia memberi isyarat tangan. 2 pelayan pria yang berdiri di pojok ruangan maju. Mereka bukan pelayan biasa. Dari postur tubuh dan tatapan kosong mereka, jelas mereka adalah bodyguard yang menyamar. Kunci pintu lift. Perintah Mahardika dingin. Suara klik kunci otomatis terdengar menggema. Ruangan mewah itu kini menjadi sangkar besi. Dava mulai panik. Pak Mahardika, jangan kasar Pak. Dia istri saya. Diam kau, bodoh, bentak Mahardika. Istrimu ini ular berbisa. Dia mau menghancurkan kita. Mahardika menatapku, berjalan mendekat dengan langkah mengancam. Dengar baik-baik, Nyonya Kalista. Pilihanmu cuma 2. Tanda tangani surat kuasa itu sekarang, transfer sisa 124 miliar itu, dan saya akan biarkan kau pulang hidup-hidup. Atau kau bisa terpeleset dari balkon lantai 40 ini. Kecelakaan tragis karena depresi. Siapa yang akan tahu? Ancaman pembunuhan. Dia baru saja melewati batas terakhir. Jantungku berpacu kencang, lututku sedikit goyah, tapi aku menancapkan tumit heelsku ke lantai marmer. Aku tidak boleh terlihat takut. Rasa takut adalah bau darah bagi hiu seperti dia. Anda lupa satu hal, Tuan, kataku, mundur selangkah menjaga jarak aman. Saya seorang akuntan. Saya selalu punya backup data. Aku menyentuh bros di dadaku. Halo, Pak Surya? Apakah ancaman pembunuhan barusan terekam jelas di live stream? Ucapku pada bros itu. Mahardika berhenti melangkah. Matanya tertuju pada bros permata di dadaku. Kamera? Desisnya. Kamera mikro. Live streaming ke cloud server yang diakses langsung oleh tim pengacara saya dan unit reserse kriminal khusus yang sedang menunggu di lobi bawah. Jelasku dengan nada kemenangan. Setiap kata, setiap ancaman,
Dan setiap bukti pengakuan kalian sudah tersimpan abadi di internet. Bahkan jika Anda melempar saya dari gedung ini sekarang, video itu akan menjadi viral besok pagi dan Anda akan tetap digantung. Wajah Mahardika berubah dari merah menjadi ungu. Urat di lehernya menonjol keluar. Dia menyadari dia telah kalah langkah. Dia bukan berhadapan dengan ibu rumah tangga, dia berhadapan dengan operasi intelijen. Kau! Mahardika menunjuk wajahku, jarinya gemetar karena amarah yang tak terlampiaskan. Tangkap dia! Rebut kameranya! Teriaknya pada bodyguard. Kedua bodyguard itu bergerak maju hendak menyergapku. Dava, yang ketakutan setengah mati melihat situasi menjadi kekerasan fisik, justru meringkuk di bawah meja sambil memegangi kepalanya. Jangan! Jangan bunuh dia! Aku nggak mau terlibat pembunuhan. Saat tangan besar salah satu bodyguard hampir menyentuh bahuku. Blam! Pintu lift pribadi yang dikunci tadi didobrak paksa dari luar menggunakan alat pendobrak hidrolik. Suara logam beradu logam memekakkan telinga. Pintu terbuka lebar. Di sana, berdiri Pak Rahmat dengan wajah keras, diapit oleh 5 petugas berseragam polisi lengkap dengan rompi taktis dan senjata laras panjang. Di belakangnya, Surya tersenyum sambil memegang tablet. Jangan bergerak. Kepolisian, teriak komandan tim, mengarahkan senjatanya ke arah bodyguard Mahardika. Para bodyguard itu langsung mengangkat tangan, mundur menjauh dariku. Nyali mereka ciut seketika melihat laras senapan polisi. Aku menghela napas panjang, melepaskan ketegangan yang menumpuk di dadaku. Kakiku lemas, tapi aku tetap berdiri tegak. Aku menatap Dava yang masih gemetar di bawah meja seperti pengecut, dan Mahardika yang kini terpaku seperti patung lilin yang meleleh. Sidang ditutup, ujarku pelan, namun suaraku menggema di seluruh ruangan yang kini sunyi. Dan vonis kalian sudah dijatuhkan. Malam ini, di meja makan mewah ini, keserakahan mereka akhirnya bertemu dengan ajal. Kekacauan yang terjadi di private dining room lantai 40 itu bukanlah kekacauan yang bising seperti tawuran jalanan, melainkan kekacauan yang terstruktur dan mematikan. Para petugas berseragam hitam taktis bergerak dengan efisiensi militer. Dalam hitungan detik, 2 bodyguard Mahardika yang tadi hendak menyergapku sudah tiarap di lantai marmer dengan tangan terkunci di belakang punggung. Suara zip tie plastik yang ditarik kencang terdengar kontras dengan alunan musik klasik yang ironisnya masih mengalun dari speaker ruangan. Tuan Mahardika, yang semenit lalu masih berlagak seperti dewa, kini terpojok ke dinding kaca. Wajahnya yang ungu perlahan memudar menjadi pucat pasi. Tangannya masih terangkat setengah, gemetar, seolah mencoba menahan takdir yang sedang runtuh menimpanya. Ini salah paham. Kalian tahu siapa saya? Saya Mahardika. Saya kenal Kapolda. Saya akan telepon beliau sekarang. Bentaknya dengan suara parau, mencoba memungut sisa-sisa arogansinya yang berserakan. Komandan polisi yang memimpin operasi itu, seorang pria berwajah batu dengan pangkat melati 2 di pundaknya, berjalan mendekat. Dia tidak terintimidasi sedikit pun. Dia justru mengambil cerutu mahal Mahardika yang masih menyala di asbak, mematikannya dengan tumit sepatu botnya, lalu menatap Mahardika tepat di mata. Simpan pulsa Anda, Tuan Mahardika. Kapolda tidak menerima telepon dari tersangka pencucian uang kelas kakap. Surat perintah penahanan ini ditandatangani langsung oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berdasarkan bukti transaksi mencurigakan yang diverifikasi PPATK 1 jam yang lalu. Komandan itu mengibaskan selembar kertas merah di depan wajah Mahardika. Saudara Mahardika, Anda ditahan atas dugaan pelanggaran pasal 3 dan 4 UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, serta dugaan penyuapan pejabat publik. Anda punya hak untuk diam. Apapun yang Anda katakan akan digunakan untuk melawan Anda di pengadilan. Bunyi logam beradu memecah udara. Klik, klik. Sepasang borgol perak mengunci pergelangan tangan Mahardika yang gemuk. Raja konstruksi itu akhirnya tumbang. Dia tidak melawan fisik, tapi matanya memancarkan kebencian murni ke arahku. Kau! Desisnya, ludah muncrat dari mulutnya. Kau pelacur licik. Kau menjebakku dengan uang receh itu. Aku akan pastikan kau mati. Aku akan bayar orang untuk habisi kau di jalanan. Ancaman lagi, sahut Pak Rahmat santai sambil mencatat di buku kecilnya. Pasal 368 KUHP tentang pemerasan dan pengancaman. Tambahkan ke berkas tuntutan, Komandan. Sementara Mahardika sibuk memaki,
Pemandangan yang lebih menyedihkan terjadi di bawah meja makan. Dava, suamiku yang gagah, yang tadi pagi masih membentakku soal kemeja, kini merangkak keluar dari kolong meja seperti anjing yang ketakutan. Air mata dan ingus membasahi wajahnya yang kotor. Jas mahalnya kusut, dasinya miring. Dia melihat polisi memborgol bosnya, dan realitas akhirnya menampar kesadarannya. Dia sendirian. Tamengnya sudah hancur. Dia menatapku. Tatapan itu bukan tatapan suami, melainkan tatapan pengemis. Dava menyeret lututnya di lantai, mendekatiku. Dia mencoba meraih ujung gaun sutraku, tapi aku mundur selangkah. Tidak sudi kain mahalku tersentuh tangannya yang najis. Kalista, isaknya, suaranya pecah dan menyedihkan. Tolong aku, Kal. Aku dipaksa. Sumpah demi Tuhan, aku dipaksa sama dia. Mahardika yang suruh aku. Dia ancam pecat aku kalau nggak mau ikutin rencananya. Aku korban, Kal. Aku suamimu. Aku menatapnya dari ketinggian. Melihatnya bersujud di kakiku seharusnya memuaskan. Tapi anehnya, aku hanya merasa hampa. Jijik. Bagaimana bisa aku pernah mencintai pria selemah ini? Korban? Tanyaku dingin. Apa Mahardika juga memaksamu mentransfer 100 juta ke Siska? Apa dia memaksamu menghamili sekretaris itu? Apa dia memaksamu menyebut anak kita, pembawa sial, dan berencana membuangnya ke panti asuhan? Wajah Dava pias. Kata-katanya tercekat di tenggorokan. Dia tahu aku mendengar semuanya. Tidak ada lagi ruang untuk berbohong. Aku hilaf. Kal. Aku cuma laki-laki biasa, aku lemah iman. Dava mulai meracau, mencari pembenaran klise. Tapi aku masih ayah Rafa. Kal, kamu tega memenjarakan ayah anakmu sendiri? Gimana nanti Rafa kalau teman-temannya tahu bapaknya di penjara? Darahku mendidih. Dia masih berani menggunakan Rafa sebagai perisai terakhirnya. Aku berjongkok, mensejajarkan wajahku dengan wajahnya. Jarak kami hanya beberapa senti. Aku bisa mencium bau ketakutan yang menguar dari pori-porinya, bau asam yang mengalahkan aroma parfum mahalnya. Dengar baik-baik, Dava. Bisikku tajam. Setiap kata kutekan dengan penuh kebencian. Rafa tidak akan punya ayah narapidana. Rafa akan punya ayah yang sudah mati. Bagi Rafa, ayahnya meninggal hari ini karena kecelakaan tragis. Aku akan mengubur namamu, fotomu, dan kenanganmu dari hidup anakku. Kau tidak pernah ada. Jahat kamu, Kal. Jahat. Aku tersenyum miring. Aku belajar dari yang terbaik, Mas. Bukankah kamu yang mengajarkanku bahwa dalam bisnis tidak ada perasaan? Kamu menganggap pernikahan kita bisnis, kan? Nah, sekarang bisnisnya bangkrut. Dan ini saatnya likuidasi aset. Aku berdiri tegak dan memberi isyarat pada polisi. Bawa dia. Dua petugas langsung menyambar lengan Dava, menariknya berdiri dengan kasar. Tunggu. Saya mau jadi justice kolaborator. Teriak Dava panik saat borgol dipasang di tangannya. Dia menoleh liar ke arah Mahardika. Saya akan bongkar semuanya. Mahardika punya simpanan di Singapura. Dia punya buku hitam suap proyek MRT. Saya tahu di mana dia simpan brankas rahasianya. Saya saksi kuncinya. Mahardika, yang sedang digiring di depan, menoleh dengan mata melotot. Dasar anjing pengkhianat. Aku kasih kau makan. Ini balasanmu? Bapak yang jebak saya. Bapak yang bikin saya serakah. Balas Dava berteriak. Diam kau. Kau yang minta komisi 20%. Pemandangan itu sungguh menggelikan sekaligus memuaskan. Dua tikus yang tadi saling bersulang dan tertawa merayakan kemenangannya, kini saling menggigit leher satu sama lain demi mendapatkan keringanan hukuman. Persahabatan para penjahat memang serapuh tisu basah. Bawa mereka keluar. Suara mereka merusak nafsu makan klien saya. Perintah Pak Rahmat tegas. Petugas menyeret mereka keluar dari ruangan penthouse itu. Dava terus menoleh ke belakang, matanya memohon padaku, meneriakkan namaku. Kalista! Kalista! Ampuni Mas! Tapi aku hanya berdiri diam, menatapnya tanpa ekspresi, seperti patung Dewi Keadilan yang buta namun membawa pedang. Pintu lift tertutup. Suara teriakan mereka terpotong,
menyisakan keheningan yang mendadak di ruangan luas itu. Hanya tinggal aku, Pak Rahmat, Surya, dan sisa-sisa makanan mewah yang mulai dingin. Kakiku akhirnya menyerah. Aku terduduk kembali di kursi makan, tubuhku gemetar. Bukan karena takut, tapi karena pelepasan adrenalin yang luar biasa. Nyonya baik-baik saja? Tanya Surya, mendekat dengan segelas air putih. Aku menerima gelas itu, meneguknya sampai habis. Tanganku masih sedikit gemetar. Saya baik-baik saja. Jawabku, mengatur napas. Rasanya seperti baru saja membuang sampah yang sudah membusuk bertahun-tahun di dalam rumah. Tahun. Pak Rahmat tersenyum bangga. Dia menepuk bahuku pelan. Kamu hebat, Nak. Ayahmu pasti tersenyum di atas sana. Kamu tidak hanya menyelamatkan hartamu, kamu menyelamatkan martabatmu. Belum selesai, Pak. Kataku sambil menatap piring kotor bekas Mahardika. Dava dan Mahardika sudah di tangan polisi. Tapi masih ada satu hama lagi yang harus kubersihkan sebelum aku bisa tidur nyenyak. Siska? Tebak Surya. Aku mengangguk. Uang 100 juta itu ada di rekeningnya. Dia penadah uang curian. Dan dia mengandung anak dari pria yang baru saja menghancurkan hidupku. Aku tidak akan membiarkannya lolos dan hidup nyaman dengan uangku. Aku berdiri, berjalan menuju jendela kaca raksasa yang menampilkan pemandangan Jakarta di malam hari. Lampu-lampu gedung pencakar langit berkelap-kelip di bawah sana, seperti lautan berlian. Dulu, aku merasa kecil dan tak berdaya melihat kota ini. Aku merasa kota ini hanya milik orang-orang seperti Mahardika. Tapi malam ini, dari ketinggian lantai 40 ini, aku menyadari sesuatu. Kota ini tidak menakutkan. Kota ini hanya butuh ditaklukkan. Dan aku baru saja menaklukkan monster terbesarnya. Siapkan mobil, Surya. Perintahku tanpa menoleh. Kita ke apartemen Siska sekarang. Aku ingin mengambil kembali uangku. Setiap sennya. Malam ini masih panjang. Dan Ratu Kalista baru saja mulai membersihkan kerajaannya. Mobil SUV hitam yang kami tumpangi meluncur membelah jalanan Jakarta yang mulai lengang. Di dalam kabin yang dingin, aku duduk diam sambil memandangi lampu-lampu kota. Di sebelahku, Surya sibuk mengetik laporan di tabletnya, memastikan setiap detail penangkapan tadi terdokumentasi rapi untuk diserahkan ke jaksa. Tujuan kami adalah sebuah apartemen kelas menengah di daerah Kalibata. Bukan penthouse mewah seperti milik Mahardika, tapi cukup layak untuk seorang sekretaris yang mendadak naik status sosial berkat uang curian. Target ada di unit 15B. Lapor Surya tanpa mengalihkan pandangan dari layar. Sinyal ponselnya aktif. Dia sedang menunggu Dava. Mungkin dia berpikir Dava akan datang membawa sisa uang warisan ibu malam ini. Aku tersenyum tipis. Dia menunggu pangeran yang sudah jadi kodok. Sesampainya di lobi apartemen, resepsionis dan security sempat menghadang kami. Namun, kehadiran dua petugas polisi berseragam yang mendampingi kami membuat nyali mereka ciut seketika. Dengan kartu akses master yang diminta paksa dari manajemen gedung, kami naik menuju lantai 15. Lorong apartemen itu berbau pengharum ruangan lavender murahan. Aku berjalan paling depan, langkah kakiku menggema di koridor sepi. Jantungku tidak lagi berdebar kencang seperti saat di kantor Mahardika. Yang kurasakan kini hanyalah kewajiban administratif. Siska hanyalah satu lagi pos pengeluaran buruk yang harus dihapus dari buku besar kehidupanku. Aku berhenti di depan pintu nomor 15B. Tidak mengetuk, aku langsung menyuruh petugas menggunakan kartu master untuk membuka kunci elektroniknya. Bip, klek. Pintu terbuka. Pemandangan di dalam sana sungguh klise. Ruangan itu redup, diterangi lampu tidur remang-remang dan lilin aromaterapi. Di meja makan kecil, tersaji 2 piring steak yang sudah dingin dan sebotol wine murah. Seorang wanita muda muncul dari balik tirai kamar tidur. Dia mengenakan lingerie satin berwarna merah muda yang menerawang, rambutnya digerai sensual. Wajahnya cantik, harus kuakui, dengan kulit kencang khas wanita yang belum pernah merasakan lelahnya mengurus anak dan rumah tangga sendirian. Mas Dava? Kok nggak ketuk pintu sih? Aku udah nungguin dari... Suara Siska terhenti di tenggorokan saat melihat siapa yang berdiri di ambang pintu. Bukan Dava, kekasih gelapnya. Melainkan aku, istri sah yang selama ini dia tertawakan di telepon. Di belakangku, berdiri 2 polisi berwajah garang dan seorang pria bertopi,
Surya, yang merekamnya dengan kamera video. Wajah Siska memucat seketika. Dia refleks menyilangkan tangan di dada, mencoba menutupi tubuhnya yang nyaris telanjang. Siapa kalian? Mau apa kalian? Pekiknya. Suaranya melengking panik. Ini properti pribadi. Keluar atau saya teriak maling. Aku melangkah masuk dengan santai, seolah aku adalah pemilik tempat ini, yang secara teknis memang benar, karena uangmu lah yang membayarnya. Aku menyapu pandangan ke sekeliling ruangan. Sofa baru, TV layar datar besar, tas-tas belanjaan bermerek yang berserakan di lantai. Semuanya dibeli dengan keringat Dava? Semuanya dibeli dengan uang warisan ayahku. Properti pribadi? Tanyaku datar sambil mengambil sebuah tas tangan branded dari atas meja, memeriksanya sekilas. Kwitansi pembeliannya masih ada di dalam. Tanggal kemarin sore. Koreksi sedikit, Nona Siska. Ini adalah barang bukti. Aku melempar tas itu ke lantai. Lo kalistakan. Siska mulai mendapatkan kembali keberaniannya, didorong oleh arogansi masa muda. Istrinya Dava yang kampung itu? Berani banget lo kesini. Dava mana? Kalau dia tahu lo gangguin gue, lo bakal dicerai malam ini juga. Aku tertawa. Tawa yang kering dan merendahkan. Siska, enggak. Aku menggelengkan kepala, menatapnya seperti menatap anak kecil yang bebal. Kamu benar-benar tidak nonton berita ya? Atau terlalu sibuk berdandan menunggu suami orang? Surya maju selangkah, menyodorkan tabletnya ke wajah Siska. Di layar itu, terpampang foto Dava dan Mahardika yang sedang digiring masuk ke mobil tahanan dengan tangan terborgol. Judul berita online di bawahnya tertulis jelas dengan huruf tebal. CEO Mahardika Group dan tangan kanannya ditangkap atas dugaan pencucian uang dan korupsi. Mata Siska membelalak. Mulutnya ternganga. Dia merebut tablet itu, menatap foto Dava yang sedang menangis, lalu menatapku dengan tatapan tidak percaya. Ini bohong kan? Ini editan kan? Suaranya bergetar hebat. Itu real time, Nona, jawab Surya dingin. Dava Wibawa baru saja ditangkap 1 jam yang lalu. Dan berdasarkan pengakuan sementaranya di BAP, dia mentransfer dana hasil kejahatan sebesar 100 juta rupiah ke rekening Anda untuk uang muka apartemen ini. Siska mundur terhuyung, menabrak meja makan hingga gelas wine jatuh dan pecah berantakan. Cairan merah menggenang di lantai seperti darah. Nggak mungkin. Dava bilang itu uang bonus. Uang bonus dari istrimu yang bodoh ini, potongku tajam. Aku mendekatinya, memaksanya menatap mataku. Dava menggunakan uang warisanku untuk membelikanmu tempat tidur ini, Siska. Dan dalam hukum, itu menjadikanmu penadah. Kamu menikmati hasil kejahatan. Kamu tahu ancamannya? 4 tahun penjara. Kaki Siska lemas. Dia ambruk ke lantai, duduk di antara pecahan kaca. Air matanya mulai tumpah, merusak riasan wajahnya yang tebal. Mbak Kalista, ampun Mbak. Siska mulai merengek, arogansinya lenyap tak berbekas. Saya nggak tahu. Sumpah saya nggak tahu itu uang Mbak. Saya cuma korban janji manis Dava. Saya lagi hamil. Mbak, kasihanilah anak saya. Mendengar kata hamil dan anak, rasa ibaku seharusnya muncul. Tapi tidak malam ini. Bayanganku kembali pada rekaman suara di mana Dava menyebut Rafa, pembawa sial, dan Siska tertawa mendengarnya. Mereka bersekongkol untuk membuang anakku demi anak yang ada di perutnya. Anakmu? Tanyaku dingin. Berdoalah anakmu tidak mewarisi sifat ibunya yang suka mengambil milik orang lain. Dan soal kasihan simpan itu untuk dirimu sendiri. Aku memberi kode pada petugas polisi. Pak, tolong jelaskan prosedurnya. Salah satu polisi maju. Nona Siska, apartemen ini beserta seluruh isinya yang dibeli dalam 24 jam terakhir disita sebagai barang bukti tindak pidana pencucian uang. Kami memberi Anda waktu 30 menit untuk mengemas barang-barang pribadi Anda. Hanya pakaian lama dan dokumen identitas. Semua barang baru yang dibeli dengan uang Dava harus ditinggal. Setelah itu, silakan tinggalkan tempat ini. 30 menit. Siska menangis histeris. Saya mau tinggal di mana, Pak? Saya nggak punya uang. Dava janji mau kasih uang bulanan. Minta pada Dava di penjara Cipinang.
jawabku ketus. Atau pulanglah ke rumah orang tuamu dan jelaskan kenapa anak gadisnya pulang malam-malam dalam keadaan hamil anak koruptor. Aku berbalik, tidak ingin melihat wajahnya yang menyedihkan lebih lama lagi. Rasanya seperti melihat sampah yang harus segera dibuang. Oh, satu lagi, ujarku sebelum mencapai pintu. Aku menoleh sedikit. Jangan pernah berpikir untuk menghubungi saya atau menuntut hak waris atas anak itu. Dava sudah tamat. Hartanya nol. Utangnya miliaran. Kalau kamu mau menuntut pengakuan anak, silakan antre di belakang barisan penagih utang. Aku melangkah keluar dari unit apartemen itu, meninggalkan suara tangisan Siska yang melolong-lolong penuh penyesalan. Di lorong apartemen yang sunyi, aku menarik napas panjang. Udara di sini masih berbau lavender murahan, tapi dadaku terasa lapang. Selesai sudah. Dava di penjara. Mahardika di penjara. Siska diusir ke jalanan. 3 parasit yang menggerogoti hidupku telah kubersihkan dalam 1 malam. Tidak ada drama jambak-jambakan, tidak ada teriakan histeris di depan umum. Hanya eksekusi hukum yang dingin, presisi, dan mematikan. Kita pulang, Bu? Tanya Surya saat kami masuk lift. Aku menggeleng pelan. Tidak ke kontrakan itu lagi. Tempat itu penuh kenangan buruk. Lalu kemana? Aku mengeluarkan ponsel baruku, membuka aplikasi pemesanan hotel bintang 5. Ke Hotel Mulia. Aku ingin tidur di kasur yang empuk, mandi air panas, dan memesan layanan kamar terbaik untuk Rafa besok pagi. Jawabku sambil tersenyum. Senyum yang kali ini tulus. Benar-benar tulus untuk pertama kalinya dalam 5 tahun. Malam ini, Ratu Kalista tidur di istana yang sesungguhnya. Pintu lift tertutup, membawaku turun meninggalkan masa lalu yang kelam menuju masa depan yang cerah berkilau. Karma telah selesai kutulis dengan tanganku sendiri. Sekarang, saatnya aku duduk dan menonton mereka membacanya. Karma tidak pernah bernegosiasi. Ia datang menagih utang tepat pada waktunya, dengan bunga yang berbunga. Di blok Cerutan Cipinang, waktu seakan berhenti berputar. Tidak ada lagi jam tangan Rolex palsu yang melingkar di pergelangan tangan Dava Wibawa. Yang ada hanyalah penunjuk waktu alami. Kapan matahari terbit, dan kapan jatah, nasi cadong. Nasi jatah penjara yang keras dan berbau apek, dibagikan. 3 minggu yang lalu, Dava masih duduk di kursi ergonomis di lantai 40. Menyesap kopi espresso sambil merencanakan cara membuang anak dan istrinya. Hari ini, ia berjongkok di lantai semen yang dingin dan lembab, menyikat WC jongkok yang keraknya sudah menghitam. Why, Direktur! Yang bersih nyikatnya. Jangan kayak banci. Bentak seorang narapidana bertato naga di seluruh punggungnya. Kepala kamar sel itu menendang pinggang Dava pelan. Namun cukup untuk membuat Dava terjerembab mencium bau amonia yang menyengat. Dava tidak melawan. Dava yang dulu angkuh, yang suka membentak istrinya karena kemeja kurang licin, kini telah lenyap. Sosoknya kini kurus kering. Rambutnya dicukur botak asal-asalan, dan kulitnya dipenuhi gatal-gatal akibat air tanah yang buruk. Iya, Bang. Maaf, cicit Dava, kembali menggosok lantai dengan sikat gigi bekas yang bulunya sudah mekar. Di penjara, hierarki sosial berbalik 180 derajat. Di dunia luar, jabatan manajer dan jas mahal adalah simbol kekuasaan. Di sini, narapidana kasus korupsi dan penipuan seperti Dava dan Mahardika berada di kasta terendah, dianggap sebagai sampah oleh narapidana lain, bahkan oleh pencuri ayam sekalipun. Setiap malam adalah siksaan. Dava tidur berhimpitan seperti ikan sarden dengan 20 orang lainnya di sel yang seharusnya hanya untuk 5 orang. Di tengah dengkuran dan bau keringat orang asing, Dava sering menangis tanpa suara. Ingatannya selalu kembali ke kontrakan sempit di Jakarta Timur. Dulu ia membenci tempat itu. Ia membenci bau bawang di daster Kalista. Ia membenci tangisan Rafa. Namun kini, di neraka beton ini, ingatan tentang masakan Kalista, sambal goreng ati dan sayur lodeh yang hangat, terasa seperti surga yang telah ia bakar dengan tangannya sendiri. Kalista! Bisiknya pada dinding sel yang bisu. Penyesalan itu datang menghantam dadanya setiap kali ia menutup mata. Ia telah menukar berlian dengan batu kerikil. Ia memiliki istri yang setia dan, ternyata, kaya raya. Namun ia memilih menghancurkannya demi ego dan nafsu sesaat. Nasib Tuan Mahardika jauh lebih tragis. Pria tua yang dulu disembah Dava sebagai dewa rezeki itu kini terbaring di klinik rutan.
Stroke ringan menghantamnya seminggu setelah penahanan. Sebagian wajahnya lumpuh, membuatnya bicaranya peluh dan air liurnya sering menetes tak terkontrol. Aset Mahardika Group telah disita negara. Rekeningnya dibekukan. Istri dan anak-anaknya, yang selama ini hidup mewah dari uang haram, kabur ke luar negeri membawa sisa perhiasan, meninggalkannya membusuk sendirian. Tidak ada pengacara hebat yang membelanya karena ia tak lagi sanggup membayar fee. Mahardika kini hanyalah orang tua pesakitan yang memakai popok dewasa, menunggu ajal atau vonis hakim, mana yang lebih dulu datang menjemput. Sementara dua tikus itu membusuk di selokan yang mereka gali sendiri, di belahan kota lain, seorang ratu sedang membangun kerajaannya. Kantor Hukum Rahmato Partners, lantai 20. Ruangan itu didominasi warna putih dan beige, bersih, wangi, dan berkelas. Kalista duduk di sana. Penampilannya telah bertransformasi total. Tidak ada lagi kemeja batik pudar. Ia mengenakan blazer putih berpotongan tegas karya desainer lokal ternama, dipadu dengan celana palazzo yang membuatnya terlihat jenjang dan berwibawa. Rambutnya dipotong bob pendek, memberikan kesan segar dan dinamis. Di hadapannya, Pak Rahmat meletakkan sebuah dokumen dengan kop surat pengadilan agama. Selamat, Kalista. Putusan Verstek sudah keluar pagi ini, ujar Pak Rahmat sambil tersenyum hangat. Karena Dava sedang ditahan dan tidak mengirimkan perwakilan hukum yang kompeten, hakim memutus perkara ini secara cepat. Kamu resmi bercerai. Hak asuh Rafa jatuh 100% ke tanganmu tanpa syarat kunjungan bagi Dava. Kalista mengambil dokumen itu. Akta cerai. Kertas yang membebaskannya dari belenggu Dava. Dan tuntutan ganti rugi? Tanya Kalista. Suaranya tenang, tanpa getaran emosi. Dikabulkan, jawab Pak Rahmat. Pengadilan membebankan utang perdata sebesar 5 miliar rupiah kepada Dava dan Mahardika atas kerugian material dan imaterial yang kamu alami. Artinya, bahkan jika Dava keluar dari penjara 15 tahun lagi, dia akan tetap menjadi budak utang. Setiap sen yang dia hasilkan nanti akan otomatis dipotong untuk membayar ganti rugi padamu. Kalista mengangguk puas. Itu adalah hukuman yang sempurna. Dava yang gila harta akan hidup sisa umurnya tanpa pernah bisa memiliki harta. Terima kasih, Pak Rahmat. Bapak sudah menjadi ayah kedua bagi saya. Ini tugas saya. Nah, oh ya, satu lagi. Tamu untuk rapat yayasan sudah menunggu di ruang konferensi. Kalista berdiri, merapikan blazernya. Ia berjalan menuju ruang rapat kaca di sebelah. Di sana, 5 orang profesional, arsitek, dokter anak, dan pekerja sosial, sudah menunggu. Di layar proyektor, terpampang logo elegan berwarna emas dan hijau, Yayasan Harapan Bunda. Ini adalah proyek balas dendam terbaik Kalista. Ia tidak menggunakan uang 125 miliar itu untuk membeli tas Hermes atau mobil sport norak seperti yang dilakukan selingkuhan suaminya. Ia menggunakan uang itu untuk membangun kekuatan. Yayasan ini akan membangun rumah aman, shelter, bagi ibu tunggal dan anak-anak korban kekerasan rumah tangga. Kalista ingin memastikan tidak ada wanita lain yang harus menahan lapar dan hinaan suami, hanya karena tidak mandiri secara finansial. Selamat siang, Ibu Ketua. Sapa para profesional itu serempak saat Kalista masuk. Selamat siang, jawab Kalista, mengambil tempat di ujung meja, posisi pemimpin. Mari kita mulai. Saya ingin shelter pertama di Jakarta Timur siap beroperasi bulan depan. Prioritaskan fasilitas pendidikan untuk anak-anak. Saya tidak mau ada anak yang disebut beban, hanya karena ibunya sedang berjuang. Kalista memimpin rapat itu dengan visi yang tajam dan keputusan yang cepat. Ia bukan lagi Kalista si ibu rumah tangga yang bingung. Ia adalah Kalista sang filantropis, wanita yang mengubah trauma menjadi baju zirah emas. Saat rapat selesai dan senja mulai turun, Kalista berdiri di dekat jendela kantornya. Dari ketinggian ini, Jakarta terlihat indah. Di suatu tempat di bawah sana, di balik tembok penjara yang suram, Dava mungkin sedang menatap senja yang sama dari balik jeruji besi, meratapi nasibnya yang hancur. Dava kehilangan segalanya. Kebebasan, nama baik, keluarga, dan masa depan. Sementara Kalista, ia baru saja memulai hidupnya. Ia mengambil ponselnya, membuka galeri foto. Di sana ada foto terbaru Rafa yang sedang tertawa lebar di sekolah barunya. Sekolah internasional dengan fasilitas terbaik. Pipi Rafa kini berisi.
Matanya bersinar cerdas. Tidak ada lagi bayang-bayang ketakutan akan bentakan ayahnya. Kalista tersenyum. Bukan senyum sinis kemenangan, melainkan senyum damai seorang pemenang yang telah meletakkan pedangnya. Kau lihat, Dava? Bisik Kalista pada angin. Kau bilang Rafa pembawa sial? Ternyata kau salah besar. Rafa adalah pembawa keberuntungan. Kaulah kesialan yang sebenarnya. Dan sekarang, kesialan itu sudah terbuang ke tempat sampah. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Itu adalah forward pesan dari sipir penjara yang dibayar oleh Pak Rahmat untuk memantau Dava. Isi pesan, napi Dava Wibawa baru saja dihajar napi lain karena mencoba mencuri sabun mandi. Dia menangis memanggil nama ibu. Kalista membaca pesan itu tanpa rasa iba. Hatinya sudah sedingin kutub utara untuk pria itu. Ia menekan tombol delete. Masa lalu sudah dihapus. Kalista berbalik, mematikan lampu ruangannya, dan melangkah keluar menuju lift. Sopir pribadinya sudah menunggu di lobi dengan mobil sedan Eropa yang nyaman. Malam ini ia akan makan malam berdua dengan Rafa di restoran favorit anaknya. Dunia telah berputar. Roda nasib telah melindas mereka yang serakah, dan mengangkat mereka yang sabar ke tempat yang tinggi. Dan pemandangan dari puncak ini sungguh luar biasa. 5 tahun kemudian. Waktu adalah pemahat paling jujur. Ia mengukir kedewasaan pada wajah yang bijak, dan menorehkan kehancuran pada wajah yang serakah. Di ballroom Hotel Ritz-Carlton Jakarta, lampu-lampu kristal memandikan ratusan tamu undangan dengan cahaya keemasan. Ini adalah malam penganugerahan wanita inspiratif Indonesia tahun ini. Di meja bundar paling depan, duduk seorang wanita yang menjadi pusat gravitasi seluruh ruangan. Kalista Andini. 5 tahun lalu, ia adalah janda korban penipuan yang datang ke kantor polisi dengan gaun sutra dan hati yang terluka. Malam ini, ia adalah ketua Yayasan Harapan Bunda, komisaris utama di 3 perusahaan properti, dan simbol kebangkitan perempuan. Wajahnya yang kini berusia 35 tahun tampak jauh lebih muda dan bercahaya dibandingkan saat ia berusia 30 tahun. Kekayaan, perawatan terbaik, dan, yang paling penting, kedamaian jiwa, telah menghapus jejak-jejak penderitaan masa lalu. Dan pemenangnya adalah Ibu Kalista Andini. Tepuk tangan bergemuruh. Kalista berdiri dengan anggun, gaun velvet hitamnya menyapu lantai saat ia berjalan menuju podium. Ia menerima piala kristal itu, tersenyum pada ribuan pasang mata yang memujanya, dan pada kamera-kamera televisi yang menyiarkan wajahnya ke seluruh penjuru negeri. Kemenangan ini bukan milik saya, ucap Kalista di depan mikrofon, suaranya jernih dan berwibawa. Ini milik setiap wanita yang pernah diremehkan, dibohongi, dan dianggap bodoh oleh pasangannya. Ingatlah, wanita adalah arsitek kehidupan. Jika fondasi rumahmu dirusak, jangan menangis. Bangunlah gedung pencakar langit di atas reruntuhannya. Sementara tepuk tangan kembali meledak di ruangan ber-AC itu, di sebuah warung kopi kumuh di pinggiran Bekasi, sebuah televisi tabung tua menayangkan siaran yang sama. Gambar di layarnya buram dan penuh semut. Tapi wajah Kalista masih terlihat jelas. Seorang pria kurus dengan seragam cleaning service berwarna oranye duduk menatap layar itu. Matanya cekung, giginya kuning karena nikotin murah, dan tangannya kasar penuh kapalan. Dava Wibawa. Mantan calon direktur itu kini hanyalah seorang petugas kebersihan outsourcing di sebuah mall pinggiran. Ia baru bebas bersyarat 6 bulan lalu setelah mendapat remisi, namun kebebasannya hanyalah ilusi. Dava tidak benar-benar bebas. Vonis pengadilan 5 tahun lalu telah mengikat kakinya dengan rantai besi tak kasat mata bernama utang ganti rugi. Sesuai putusan hakim, Dava diwajibkan membayar ganti rugi 5 miliar rupiah kepada Kalista. Karena ia tidak punya aset, pengadilan menyita 70% dari gaji UMR-nya setiap bulan secara otomatis. Ia bekerja banting tulang menyikat toilet umum dari pagi sampai malam, hanya untuk melihat sebagian besar upahnya lenyap ditransfer ke rekening mantan istrinya, wanita yang kini sedang tersenyum di layar TV itu. Dava hidup dengan sisa 30% gaji. Cukup untuk bayar sewa kamar petak tanpa jendela dan makan nasi bungkus 2 kali sehari. Woi, Dava. Bengong aja lu. Itu WC lantai 2 mampet lagi. Buruan sikat. Teriak mandornya sambil melempar kain pel ke arah Dava. Dava tersentak kaget. Kain pel kotor yang bau apek itu mengenai wajahnya. Dulu, ia akan memecat orang yang berani bersikap tidak sopan padanya.
Sekarang, ia hanya menunduk takut. Iya, Pak. Maaf, Pak. Saya kerjakan sekarang, jawab Dava lirih. Ia memungut kain pel itu, melirik sekilas ke layar TV untuk terakhir kalinya. Di sana, Kalista sedang tertawa bahagia. Di sebelahnya, berdiri seorang anak laki-laki berusia 10 tahun yang tampan dan memakai jas anak-anak yang rapi. Rafa. Darah dagingnya sendiri. Anak yang dulu ia sebut, pembawa sial. Rafa tumbuh menjadi anak yang cerdas dan berprestasi. Dava mendengar kabar bahwa Rafa baru saja memenangkan kompetisi piano tingkat Asia. Rafa memiliki segalanya. Kasih sayang, pendidikan, masa depan. Dan Rafa memiliki semuanya tanpa kehadiran seorang ayah. Air mata menetes di pipi Dava yang kotor. Penyesalan itu bukan lagi ombak yang datang sesekali, melainkan lautan yang menenggelamkannya setiap detik. Seandainya, bisik Dava, kata terkutuk itu. Seandainya ia tidak serakah. Seandainya ia bersyukur dengan gaji manajernya dulu. Seandainya ia mencintai Kalista dengan tulus. Ia mungkin sekarang sedang duduk di meja bundar itu, mengenakan tuxedo, bertepuk tangan bangga untuk istrinya, dan memeluk anaknya. Tapi, seandainya, tidak bisa membayar utang. Dava berjalan menyeret kakinya menuju toilet, membawa ember dan sikat. Bau kencing pesing menyambutnya. Inilah istananya sekarang. Inilah warisan yang ia dapatkan dari keserakahannya sendiri. Sementara itu, nasib Tuan Mahardika sudah selesai ditulis oleh takdir setahun yang lalu. Ia meninggal di dalam sel penjara karena komplikasi stroke dan serangan jantung, sendirian, di atas kasur tipis yang bau. Tidak ada keluarga yang menjemput jenazahnya. Istri dan anak-anaknya yang kabur ke luar negeri menolak pulang, karena takut terseret kasus pencucian uang. Akhirnya, Mahardika dimakamkan di pemakaman umum khusus jenazah terlantar, tanpa batu nisan marmer, hanya patok kayu yang kini sudah miring dimakan rayap. Raja konstruksi yang sombong itu berakhir di liang lahat sempit, dilupakan oleh dunia yang dulu ia coba kuasai. Kembali ke Ritz-Carlton. Acara telah selesai. Kalista berjalan keluar lobi hotel menuju valet parking. Hujan gerimis mulai turun membasahi Jakarta, membuat jalanan aspal berkilau seperti cermin hitam. Sebuah mobil Alphard putih berhenti tepat di depannya. Sopir berseragam turun membukakan pintu. Sebelum masuk, Kalista berhenti sejenak. Ia melihat ke seberang jalan. Di trotoar basah di seberang hotel mewah itu, tampak seorang petugas kebersihan sedang menyapu sampah dedaunan di bawah hujan. Punggungnya bungkuk, seragam oranyenya basah kuyup. Itu bukan Dava. Hanya petugas kebersihan biasa. Tapi pemandangan itu mengingatkan Kalista pada mantan suaminya. Ia tahu Dava sudah bebas. Ia tahu Dava bekerja sebagai kuli sapu. Ia tahu setiap bulan ada transfer masuk sebesar 2 juta rupiah ke rekening yayasannya dengan keterangan cicilan ganti rugi Dava Wibawa. Kalista tidak pernah menggunakan uang itu. Uang receh dari keringat Dava itu ia kumpulkan di rekening terpisah, yang suatu hari nanti akan ia sumbangkan atas nama Rafa. Ibu Kalista? Mari. Bu, sapa sopirnya lembut, memegang payung agar gaun Kalista tidak basah. Kalista tersenyum tipis. Ia tidak merasa perlu menengok ke belakang lagi. Tidak ada dendam, tidak ada amarah. Yang ada hanyalah rasa indifferent, ketidakpedulian yang mutlak. Dava sudah menjadi masa lalu yang tak relevan. Sepetak debu di spion kehidupannya yang melaju kencang. Ayo pulang, Pak. Rafa pasti sudah ngantuk, kata Kalista. Ia masuk ke dalam mobil mewah yang hangat dan wangi. Pintu tertutup perlahan, memisahkan dunia dingin di luar dengan kenyamanan di dalam. Mobil itu meluncur pergi, menembus hujan, membawa Kalista menuju penthouse-nya di mana kehangatan dan cinta yang sejati menunggunya. Di belakang, di trotoar yang dingin, hujan terus turun, membasuh dosa-dosa kota Jakarta. Namun tidak akan pernah bisa membasuh penyesalan mereka yang telah menukar berlian dengan sampah. Warisan 125 miliar itu memang pemicunya, tapi karakterlah yang menentukan akhirnya. Kalista membuktikan bahwa balas dendam terbaik bukanlah menghancurkan musuh dengan pedang, melainkan dengan hidup bahagia, sukses, dan tak terjangkau oleh mereka yang pernah menyia-nyiakannya. Permainan selesai. Sang ratu menang mutlak.